Kamu jelas-jelas membangkitkan kekuatan terburuk. Kemampuan F-Class yang paling sampah, percikan air. Cuma bisa dipakai buat melembabkan bibir bunga setiap hari. Teman-teman sekelas menertawakanmu sebagai sampah. Makanya saat pertempuran, mereka dengan santainya mendorongmu keluar jadi umpan. Tapi detik berikutnya, yang seharusnya jadi umpan, tiba-tiba mulai membantai habis-habisan. Semua ini karena kamu membangkitkan sistem sublimasi segala makhluk. Mengubah percikan air yang paling tak berguna menjadi kemampuan Super SSS Class, murka Dewa Laut. Saat ini, angin kencang membawa hawa pengap, menerpa puing-puing besi tua pabrik yang rusak. Sebuah tenaga kasar mendorongmu hingga terhuyung. Kerikil di bawah kaki berguling, bersuara nyaring yang menusuk. Kamu menstabilkan diri, menepuk-nepuk lengan seragam sekolah yang sudah memudar. Pandangan menyapu pintu masuk pabrik yang gelap gulita di depan. Ada sesuatu yang menggeram di dalam. Getaran dari dalam tenggorokan. Dalam, padat, setidaknya belasan ekor. Kemampuan level terendah harusnya punya kesadaran jadi umpan. Suara Lin Tianjiao yang santai terdengar dari belakang. Muda-mudi dari keluarga Lin Jiangzhou ini sedang memainkan. Sebuah tongkat sihir merah menyala sepenuhnya. Api yang melompat di ujung tongkat menerangi. Senyuman sinis di sudut bibirnya. Tongkat sihir api tingkat 2, kualitas terbaik. Tongkat ini saja, cukup buat keluarga biasa makan. 3 keturunan. Tim pengintai, siap. Anak buah di samping Lin Tianjiao berteriak keras. Lihat baik-baik, kalian para sampah. Inilah akhir dari si lemah level terendah. Puluhan siswa yang ikut ujian praktik berdiri di belakang garis aman. Pandangan mereka kompleks, ada yang kasihan, ada yang lega. Lega karena bukan mereka yang didorong keluar. Kasihan sekali, percikan air F-Class cuma kemampuan buat menyemburkan air liur. Dengar-dengar dia paling buncit di upacara kebangkitan sebulan lalu. Langsung dikirim ke kelas balita. Kelas balita memang dari awal buat uji coba buat petarung resmi. Terpilih juga sudah nasib. Cibir-cibir masuk telinga, kamu acuh tak acuh. Kamu mengeluarkan sekeping koin dari saku celana. Berkarat, pinggirannya mengilap karena sering dipegang. Dilempar dengan santai, ditangkap, dilempar lagi. Pandangan tidak tertuju ke pintu masuk pabrik, tapi ke sesuatu yang hanya bisa kamu lihat. Di atas panel semi transparan berwarna biru muda. Sistem sublimasi segala makhluk, status, belum diaktifkan. Syarat aktivasi, akumulasi nilai shock hingga 100%. Progres saat ini, 99%. Sudah sebulan. Sejak hari aku dinyatakan sebagai rang F dalam upacara kebangkitan. Sejak hari aku dinyatakan level F. Panel ini selalu menggantung di sudut kanan atas pandanganku. Setiap kali ada yang mengejekku, meremehkanku, menginjak-injak harga diriku. Bila progres itu akan melompat maju satu langkah. 1 bulan penuh tatapan dingin dan penghinaan. Hanya untuk mendapatkan progres 99% ini. Tinggal 1 langkah terakhir. Aku menangkap kain itu. Ujung jariku mengusap permukaannya yang kasar. Dan sudut bibirku sedikit terangkat. Yang Master Lin benar. Aku berbalik badan. Nada bicaraku santai seperti sedang membicarakan menu kantin hari ini. Kalau begitu, kawanan serigala angin tingkat 1 di dalam sana. Semuanya bergantung pada kehebatan yang Master Lin. Lin Tianjiao memicingkan matanya. Dia tak bisa membaca ekspresiku. Seorang lemah yang sebentar lagi akan didorong masuk ke sarang serigala sebagai umpan. Ketidakrelaan seharusnya tak terlihat seperti ini. Terlalu tenang sampai membuat orang tak nyaman. Tapi rasa tak nyaman itu hanya bertahan setengah detik. Sebelum langsung ditindih oleh rasa superioritasnya yang menyala-nyala. Cuma rang F. Sesuatu yang tak berguna. Hanya bisa mengeluarkan beberapa tetes air dari ujung jari. Seberapapun kau berpura-pura tenang, tak akan mengubah fakta bahwa kau akan diinjak-injak. Cukup omong kosongmu. Lin Tianjiao menyimpan tongkat sihirnya, mengarahkan dagunya ke arena. Masuk, sekarang. Mendeteksi penghinaan ekstrim dari Lin Tianjiao. Nilai shock bertambah. Akumulasi saat ini, 9.910/10.000. Sisa 90 poin menuju aktivasi. Bukan 1 langkah, tapi 90 poin. Aku terdiam selama 2 detik. Bila progres memang menunjukkan 99%. Tapi 99% itu setara dengan 9.900 poin. Ditambah 10 poin tadi. Sekarang jadi 9.910 poin. Masih kurang 90 poin. Berdasarkan pengalaman sebulan terakhir. Penghinaan dari orang biasa hanya memberikan 1-5 poin setiap kali. Untuk seorang yang master besar seperti Lin Tianjiao ini. Cuma dikasih 10 poin karena dianggap remeh banget. 90 poin? Gila lu. Paling gak masih harus lewatin belasan ronde lagi. Kau melempar koin ke atas. Lalu menatap ke dalam pabrik tempat mata-mata serigala. Bercahaya hijau menyala. Senyum di sudut bibirmu jadi penuh arti. Bisa nggak ya bikin sesuatu yang benar-benar bikin mereka kaget? Ayo, ngapain diam aja? Si Antek mendorongmu lagi, dan kau tidak melawan. Melangkah masuk ke dalam pabrik mengikuti dorongannya. Langkah kakimu bergema di reruntuhan besi yang kosong. Atap kubahnya bolong beberapa lubang besar. Cahaya langit kelabu memotong pilar-pilar cahaya. Menerangi tulang-tulang besi berkarat yang bersilangan di tanah. Udara dipenuhi bayangan yang pekat. Geraman rendah datang dari segala penjuru. Mengurungmu. Mata hijau berminyak bersinar dalam bayangan. Satu demi satu, serigala angin. 1 ekor tidak kuat. Tapi kalau berkelompok, penyadar tingkat 2 yang sendirian pun bisa babak belur. Lin Tianjiao bersama 4 anteknya berjalan memutar dari samping. Menduduki posisi strategis. Dia menancapkan tongkat sihirnya ke tanah. Api menyala. Menerangi seluruh area. Semuanya sudah mengelilingi. Lin Tianjiao tersenyum.
Melirikmu yang sedang jadi sasaran kawanan serigala. Jangan takut, berdiri aja di situ jangan gerak. Jadi penarik perhatian aja. Aku yang urus, makasih ya, Dewa Roh. Kau berdiri di kaki dinding besi, punggung bersandar pada pintu tangki yang dingin. Suaramu tulus. Serigala angin pertama bergerak. Bentuk abu-abu itu langsung melesat. Diselimuti lapisan pisau tipis berwarna hijau muda. Langsung menerjang tenggorokanmu. Sangat cepat. Kau tidak lari, bahkan tidak mengangkat tangan. Kau hanya sedikit memiringkan kepala. Pandanganmu melampaui bayangan serigala yang menerjang. Tertuju pada kegelapan yang lebih jauh. Di sana, ada getaran aura yang sangat tersembunyi. Bukan makhluk anomali, tapi manusia. Dan sangat kuat. Perhatianmu kembali ke depan. Cakar serigala tinggal 10 cm dari tenggorokanmu. Jari telunjuk kananmu sedikit terangkat. Di ujung jari terkumpul setetes air. Bening, kecil, tak berarti. Kemampuan tingkat S. Cipratan air, butiran air terpental. Tanpa suara, kecepatannya luar biasa. Tepat mengenai mata kanan serigala angin. Mata serigala itu menyipit keras. Rangsangan fisiologis membuatnya menyimpang. Pada jarak 10 cm terakhir, kepalanya menghantam keras dinding besi di belakangmu. Menghasilkan suara gedebuk, langsung pingsan. Seluruh proses tak sampai 1 detik. Tapi aura tersembunyi di kegelapan. Menunjukkan gejolak sesaat yang singkat. Pendengaranmu sangat tajam. Bahkan kau dengar suara perempuan yang hampir tak terdengar. Sangat pelan. Membawa sedikit kejutan. Kau tidak menengok. Sudut bibirmu sedikit terangkat, nyaris tak terlihat. Angka di panel melompat sekali dengan tenang. Titik. Mendeteksi emosi kejutan ringan. Dari pengamat tak dikenal. Nilai terkejut Z5. Akumulasi saat ini 991510000. Sisa 85 titik. Tidak cukup, jauh dari cukup, tapi tidak apa. Kau menarik kembali jari, kembali bersandar ke dinding besi. Memandang Lin Tianjiao di seberang yang sedang membagi-bagikan api, menunjukkan kehebatannya. Pertunjukan baru saja dimulai. Dan saat ini, setelah mengalahkan serigala angin ketiga, Lin Tianjiao menoleh melihatmu yang masih berdiri di kaki tembok. Matanya berkilat dengan nada merendahkan. Dia menurunkan suaranya. Berbisik pada anak buah di sampingnya. Si anak buah mengangguk. Mengeluarkan botol keramik kecil tertutup dari dada. Di badan botol terukir tanda tengkorak. Serbuk pemikat. Barang terlarang khusus untuk menarik makhluk tingkat tinggi. Seorang lemah tingkat F berhak memiliki benda seperti itu. Lebih baik lenyap saja di sini. Lin Tianjiao memberi kode mata pada anak buahnya. Si anak buah paham. Diam-diam mendekati arahmu. Dan kau masih bersandar di tembok. Santai melempar koin, koin berputar. Meluncur di udara membentuk garis lengkung. Permukaannya yang bernoda karat, dalam sorotan api. Samar-samar memancarkan kilau biru lemah. Yang bukan berasal dari karat. Kilatan cahaya yang cepat berlalu. Tak ada yang menyadarinya. Api melahap serigala angin terakhir. Lin Tianjiao berdiri tegak, tongkatnya tersimpan. Para pengikutnya segera mengerumuni, memuji-muji. Hebat, Tuan Tianjiao, satu serangan api saja sudah begitu dahsyat. Inilah bakat sejati, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa meringkuk di pojok, gemetaran. Orang yang berbicara itu sengaja menatap ke arahmu. Kau sedang jongkok di sebelah serigala angin yang pingsan. Lalu dengan penasaran, kau menyentuh telinga serigala itu. Xiao Duo. Lin Tianjiao mendekat dengan wajah penuh kepedulian. Tadi tidak terkejut, kan? Ada seekor serigala yang menyerang ke arahmu. Aku tidak sempat menghalanginya. Kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Tuan Lin, kau berdiri. Kau menepuk debu di lututmu. Serigala itu menabrak tembok sendiri sampai pingsan. Mungkin larinya terlalu cepat, tidak melihat jalan, sampai menabrak dan pingsan sendiri. Seorang pengikut mengejek, memang beruntung. Lin Tianjiao tidak menanggapi. Dia tidak peduli. Hanya seekor serigala angin tingkat 1. Meskipun kau berhasil lolos, apa yang bisa berubah? Rencana selanjutnya adalah yang terpenting. Teman-teman, istirahat 5 menit. Lin Tianjiao berbisik kepada pengikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke area inti. Saat dia mengatakan ini, seorang pengikut telah diam-diam berada di belakangmu. Jarinya memutar tutup botol keramik dengan lembut. Sebuah bubuk yang hampir tak terlihat bertebaran. Dan menempel dengan tepat di bagian dalam keras seragam sekolahmu. Di punggung, bubuk pemikat makhluk buas. Tak berwarna, tak berbau, tapi kau menciumnya. Aroma manis anyir yang sangat samar. Seperti energi usang yang bercampur dengan aroma campuran mineral. Dengan pandangan samping, kau melihat pengikut itu menarik kembali tangannya. Lalu kau melihat ekspresi kepedulian palsu di wajah Lin Tianjiao. Yang itu. Dalam hatimu, semuanya sudah jelas. Di panel, beberapa angka tergantung dengan tenang. Nilai keterkejutan saat ini, 9.915 per 10.000. Sisa, 85 poin. Dengan penghinaan biasa, tidak akan banyak bertambah. Tapi jika apa yang terjadi selanjutnya, cukup dramatis. Kau tidak berteriak, tidak membongkar tipu dayanya. Kau hanya mengikuti rombongan dengan patuh. Menuju area inti. Wajahmu menunjukkan ketegangan dan rasa takut yang pas. Di tempat tersembunyi, dari kejauhan, Su Qinghan berjongkok di atas balok baja 30 meter jauhnya. Ujung jaket taktis hitamnya berkibar lembut diterpa angin. Dia adalah pengawas rahasia yang dikirim militer. Gerakanmu tadi, saat melumpuhkan mata serigala. Dengan butiran air, jelas dia lihat. Lumayan menarik. Di dalam hati, Su Qinghan memberi penilaian 2 kata. Hanya itu saja. Perhatiannya lebih tertuju pada gerak-gerik Lin Tianjiao.
Serbuk pemikat makhluk. Dia menciumnya. Barang terlarang militer. Muncul dalam ujian siswa. Ini saja sudah cukup merepotkan keluarga Lin. Tapi dia tidak langsung bertindak menghentikan. Dia perlu melihat apa yang sebenarnya diinginkan Lin Tianjiao. Dan pilihan apa yang akan kau buat dalam situasi terjepit. Akankah kau panik minta tolong, atau ada hal lain? Di area inti, ruang di kedalaman pabrik tiba-tiba terbuka lebar. Bekas cakar dalam terpahat di tanah, bukan buatan serigala. Lebar cakarannya lebih dari setengah meter. Pelat baja di tepinya terkoyak dan terlipat. Seperti kertas saja. Wajah para pengikut berubah. Tuan Tianjiao, bekas cakar ini pasti ditinggalkan oleh makhluk anomali tingkat 2 atau lebih, kan? Lin Tianjiao melirik sekilas. Ekspresinya tak berubah. Takut apa? Paling-paling tinggal beberapa sampah tingkat 2 yang lolos. Aku sendiri bisa urusin. Saat mengucapkan itu, pandangannya menyapu kerah bajumu, sengaja atau tidak. Efek serbuk pemikat butuh 15 menit untuk menyebar sepenuhnya. Baru 7 menit berlalu. Nanti saat serbuknya bekerja maksimal, bau di tubuhmu akan seperti suar. Memikat semua makhluk anomali dalam radius 3 li. Saat itu, dalam kekacauan, kejatuhan seorang lemah tingkat F. Siapa yang akan peduli? Lin Tianjiao menghitung waktu dalam hati. Senyum di wajahnya semakin tenang. Namun dia tak tahu. Perhitungan dalam hatimu saat ini lebih akurat darinya. 7 menit. Makhluk tingkat 2 belum datang. Hanya ada 2 kemungkinan. Daerah ini memang tidak ada monster tingkat 2. Atau, ada makhluk yang lebih tinggi di sini. Monster tingkat 2 bahkan tidak berani masuk wilayahnya. Kau melihat jejak cakar selebar setengah meter di tanah. Lalu menatap ke atas, ke langit-langit. Ke beberapa lubang besar yang tidak beraturan. Itu bukan akibat keruntuhan alami. Sesuatu dari luar menembus atap. Masuk ke ruang ini. Dan tinggal di sini sejak itu. Detak jantungmu stabil di 62 per menit. Tanah mulai bergetar. Sangat halus. Frekuensinya rendah. Seperti jantung raksasa berdetak di bawah tanah. Para pengikut belum menyadarinya. Lin Tianjiao masih tertawa dengan yang lain. Tapi kau merasakannya. Bukan dari jauh. Tepat di bawah kaki. Kau menunduk, melihat celah antara rel kereta. Dalam kegelapan, 2 titik cahaya merah gelap menyala. Seperti bola besi membara. Itu, mata. Kau mengangkat kepala. Suaramu datar. Tuan Lin, serbuk pemikat monstermu. Sepertinya terlalu kuat. Wajah Lin Tianjiao berubah drastis. Tanah meledak. Lantai besi retak dari tengah. Batu dan pecahan rel beterbangan. Seekor monster abu-abu seukuran truk kecil meloncat dari retakan bawah tanah. Cangkang besi kelabu menutupi seluruh tubuhnya. Monster tingkat 2, kadal besi. Lalu, yang kedua, ketiga. Dalam 5 detik, 12 kadal besi muncul dari bawah tanah. Menghancurkan seluruh tanah di area inti. Mereka semua menatapmu. Lebih tepatnya, menatap aroma serbuk pemikat monster yang masih menempel di lehermu. Astaga, para pengikut beringsut mundur ketakutan. Wajah Lin Tianjiao memutih dalam cahaya api. Dia hanya berharap menarik 3 atau 5 monster tingkat 2. Lalu menyelesaikanmu dalam kekacauan. Tapi 12, ini bukan sekadar menyelesaikan seseorang. Ini serangan bunuh diri. Mundur, semua mundur, Lin Tianjiao berteriak parau. Tongkatnya dihantamkan ke tanah. Sebuah dinding api menjulang. Menghalangi jalur serbuan kawanan badak untuk sementara. Cepat pergi. Dia berbalik dan langsung berlari. 4 pengikutnya buru-buru mengekor. Melangkah belasan langkah. Lin Tianjiao tiba-tiba menoleh, berteriak padamu. Tahan di sana, aku akan cari bantuan. Akting yang cukup bagus. Tapi langkahnya sama sekali tidak melambat. Kau berdiri di tempat. Memandang Lin Tianjiao dan rombongannya menghilang. Di balik lorong pabrik. Wajahmu tanpa ekspresi. Dinding api mulai meredup. 5 detik lagi. Api itu akan padam. Kau tidak lari. Yang kau butuhkan adalah nilai terkejut. Nilai terkejut saat ini, 991510000. Tersisa 85 poin. 85 poin. Kau butuh sebuah pertunjukan yang cukup menggemparkan. Penonton, pandanganmu menyapu balok baja. Sejauh 30 meter. Aura yang tersembunyi itu masih ada. Dan karena kemunculan kawanan badak, frekuensi gelombang aura itu jelas semakin cepat. Orang itu sedang gugup. Sedang ragu-ragu apakah harus bertindak. Cukup, kau meregangkan jarimu. Mengamati cepat medan sekeliling, rel berkarat. Tiang penyangga roboh, kubah setengah runtuh. Permukaan rel tertutup lapisan karat tua. Koefisien gesekannya sangat rendah. Tiang penyangga sudah goyah akibat getaran. Saat kawanan badak menerobos ke permukaan, lubang di kubah tepat berada di arah kawanan badak, sebelah kiri atas. Batu pecah bisa runtuh kapan saja. Tingkat F, spesifikasi, cipratan air. Batas konsentrasi, 200 ml air. Jangkauan 2 meter. 200 ml air. 12 badak besi lapis baja. Hadapi langsung. Bahkan menggaruk pun tak bisa. Tapi kau sama sekali tidak pernah berniat menghadapi langsung. Dinding api padam. 12 badak besi lapis baja meledak bersamaan. Kuku besi menghancurkan tanah, menggiling ke arahmu. Kau membuka mata. Kau tidak mundur, melainkan melangkah ke kanan. Tepat menginjak sebuah balok baja runtuh yang melintang. Lalu mulai berlari. Bukan untuk kabur. Kamu lari mengikuti rangka baja. Menuju area rel di samping kawanan badak. Rute yang kau pilih sangatlah licik. Setiap langkahmu tepat di tepi titik buta pandangan mereka. 3 detik, kau sudah sampai di area rel. Kedua tanganmu terangkat bersamaan. Ujung 10 jarimu mengeluarkan tetesan air. Seluruh cadangan kekuatanmu tercurah pada saat ini. Bukan ditembakkan, tapi dilumuri. Tetesan air berubah menjadi lapisan tipis. Tepat menutupi permukaan 3 bagian rel. Yang pasti akan dilalui kawanan badak itu. Tipis sekali, hampir tak terlihat,
Tapi cukup. Kuku besi pada baja itu menginjak rel yang telah dilapisi air. Permukaan rel yang sudah licin. Karena lapisan air itu, koefisien geseknya turun hampir ke nol. Badak baja seberat 3 ton itu, dalam sprint penuh, tiba-tiba kehilangan daya cengkeram. Tubuhnya miring tajam. Inersia dahsyatnya membuatnya seperti peluru yang melenceng. Menabrak langsung tiang penyangga, yang sudah goyah di sampingnya. Bro, pilar penyangganya patah dari dasarnya. Balok baja langit-langit yang terhubung pun runtuh. Ribuan kilogram pecahan baja jatuh dari ketinggian, tepat mengenai badak baja kedua, dan ketiga yang mengikuti dari belakang. Reaksi berantai. Badak keempat menginjak lapisan air di bagian kedua. Badak kelima dan keenam menyusul, bertabrakan menjadi satu. Badak-badak sisanya terhalangi jalan oleh tubuh besar rekan-rekan mereka. Suara benturan dan tabrakan bergema di dalam pabrik. 5 detik. Serangan kelompok 12 badak baja tingkat 2 dihancurkan dalam 5 detik oleh 200 ml air. Di atas balok baja yang tersembunyi, Su Qinghan sudah berdiri tegak. Jari-jarinya yang menggenggam gagang pedang memutih karena kuat. Bibirnya sedikit terbuka. Pupil matanya menyusut hingga batas maksimal. Tingkat F. Cipratan air. Kau melakukan ini dengan cipratan air tingkat F. Ini bukan pertarungan. Ini pengendalian medan perang tingkat tinggi. Perasaan yang muncul pada saat itu bukanlah sekadar kejutan kecil, tapi keterkejutan yang besar, tak terbendung. Di panel, angka-angka melonjak dengan gila. Sistem mendeteksi keterkejutan ekstrim dari pengamat tak dikenal. Nilai keterkejutan bertambah 80. Akumulasi saat ini, 999510000. Tersisa 5 poin. Hanya selisih 5 poin. Lalu kau mendengar langkah kaki Lin Tianjiao berlari kembali. Bukan karena hati nurani tersentuh, tapi karena jalan itu telah diblokir oleh sekawanan serigala angin beracun yang mencium aroma umpan binatang. Dia terjepit dari depan dan belakang. Tak ada jalan keluar, terpaksa berbalik arah. Lin Tianjiao menerobos masuk ke area inti. Pemandangan yang dilihatnya membuat otaknya blank. 12 besi zirah lutut berserakan, bertumpuk seperti bangkai tak berguna. Dan kau berdiri tak terluka di tengahnya, sedang melempar dan menangkap sekeping koin berkarat. Pandanganmu berbalik, bertemu dengan mata Lin Tianjiao. Lin Xiao, kau tersenyum. Di mana bala bantuanmu? Bibir Lin Tianjiao gemetar hebat. Otaknya menolak memproses informasi di depan matanya. Bagaimana kau ucapannya terpotong? Tanah di bawah kaki kembali bergetar. Kali ini, bukan berasal dari kejauhan. Sumber getarannya tepat di bawah. Di bawah runtuhan 12 besi zirah yang bertumpuk. Di kedalaman bumi yang lebih dalam, sebuah aura mematikan berwarna merah menyala, menyembur keluar dari celah tanah. Bagian langit-langit terakhir yang masih utuh dikubah. Dari dalam dihancurkan oleh sebuah telapak tangan raksasa berwarna merah menyala. Pecahannya berhamburan seperti hujan badai. Di balik debu, sebuah bayangan hitam raksasa jatuh dari lubang dikubah, menghantam tanah, membuat semua orang tergelincir. Tingginya 5 meter. Seluruh tubuh tertutup kulit kasar merah gelap. Mata merah menyala tanpa pupil. Hanya dipenuhi niat jahat murni. Makhluk hetero tingkat Tuan Roh Puncak Tier 3 monyet gila darah. Penguasa mutlak reruntuhan ini. Tongkat roh langit jatuh dari tangan Lin Tianjiao. Dia bahkan tak punya tenaga untuk membungkuk mengambilnya. Monyet itu menunduk, mata merahnya menyapu seluruh area. Lalu dia mengulurkan satu tangannya, menggenggam pengikut terdekatnya. Tak ada waktu untuk berteriak. Jari-jarinya menggenggam. Kabut cahaya keemasan meledak. Lin Tianjiao akhirnya menemukan suaranya kembali. Itu adalah jeritan yang tak berbentuk. Kau berdiri 15 meter jauhnya, menatap monster setinggi 5 meter ini. Angka di panel berkedip dengan tenang. Nilai shock saat ini, 999510000. Tersisa 5 poin. Detak jantungmu tetap 62 per menit. Koin berputar di ujung jarimu. Kilau biru sesaat melintas. Sorot mata Demon Origin mengunci dirimu. Dia tak memberi waktu siapapun untuk bereaksi. Dia mengangkat antek kedua, menghantamkannya ke rel. 2 batang baja patah, tubuhnya menjadi tak jelas. 2 antek tersisa akhirnya lari ketakutan. Demon Origin memiringkan kepala, memilih yang kiri. Melangkah sejauh 15 meter, telapak raksasanya menghujam. Tanah menganga membentuk lubang sedalam 2 meter. Dia berbalik. Bola mata merah darahnya mengarah ke Lin Tianjiao. Ke sini. Gigi Lin Tianjiao gemeretak. Api di antara tongkatnya bergoyang lebih hebat dari tangannya. Dia tahu lari tak ada gunanya. Aku adalah penerus keluarga Ling. Lin Tianjiao meraung, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Seluruh energi spiritualnya membanjiri tongkat itu. Aliran api berdiameter 2 meter. Menghantam langsung dada Demon Origin. Lalu, debu beterbangan. Demon Origin tetap berdiri di tempatnya. Kulit merah gelap di dadanya. Bahkan tak berubah warnanya. Dia menunduk melihat dadanya. Lalu menatap Lin Tianjiao. Ekspresinya seolah berkata, cuma ini. Pupil Lin Tianjiao menyempit tajam. Demon Origin mengangkat kaki, menginjak, tongkat itu hancur. Bersama tangan kanan Lin Tianjiao yang menggenggamnya. Terbenam ke dalam tanah. Tanganku. Lin Tianjiao menjerit kesakitan, terjatuh dan kejang-kejang. Cairan hangat merembes dari celananya. Bau anyir menyebar di udara. Demon Origin mengangkat tangan satunya, menghujam ke arah kepala Lin Tianjiao. Pada saat itulah, cahaya biru es meledak. Dari balok baja 30 meter jauhnya, Su Qinghan melompat dari persembunyiannya. Jubah hitamnya terkembang di udara. Di masing-masing tangannya, sebilah pisau getar frekuensi tinggi. Dengan kekuatan penuh, dia menghantamkan pedangnya tepat di tulang belakang Mo Yuan. Kemampuan es serang. Ice Severing Slash, saat bilah pedang menyentuh kulit. Lapisan es membeku di punggung Mo Yuan. Lalu berhenti.
Su Xinghan merasakan kekuatan balik yang mengerikan. Telapak tangannya terasa nyeri hebat. Energi keemasan mengalir turun melalui gagang pedang. Dua pedang es serang berfrekuensi tinggi. Dihantamkan dengan kekuatan penuh. Di punggung Lord Puncak Tier 3 itu. Hanya meninggalkan goresan putih tipis yang hampir tak terlihat. Mo Yuan menoleh. Lengannya menyapu ke samping. Su Xinghan menyilangkan kedua pedangnya untuk menahan. Suara gedebuk keras. Tubuhnya terlempar ke belakang. Punggungnya menghantam keras. Reruntuhan tungku 30 meter di belakangnya. Dinding besi tungku itu penyok membentuk lekukan tubuh manusia. Dia tergelincir keluar dari lekukan itu, berlutut. Kedua pedangnya tertancap di tanah, menopang tubuhnya dengan susah payah. Cahaya keemasan terus mengalir dari sudut mulutnya. Elit es serang militer. Terluka parah hanya dengan satu serangan. Keputusasaan seperti besi cair membanjiri dada setiap orang. Mo Yuan kembali memalingkan pandangannya ke target awalnya. Kamu masih berdiri 15 meter jauhnya. Posisimu sama persis seperti sebelum Mo Yuan muncul. Bersandar di dinding besi, koin di tanganmu berputar di ujung jari. Detak jantung, 62. Angka di panel menyala dengan tenang. Nilai shock saat ini, 9.995 per 10.000. Tersisa 5 poin. Kamu mengangkat kepala. Pandanganmu melampaui Mo Yuan, melihat Su Xinghan yang berlutut di kejauhan. Di mata biru esnya, ada emosi yang sangat kamu kenal. Bukan ketakutan, tapi ketidakrelaan. Keputusasaan murni karena tidak bisa mengubah apapun meski sudah berusaha sekuat tenaga. Baik, Su Xinghan mengeluarkan satu kata. Suaranya serak hampir tak terdengar. Mo Yuan sudah melangkah ke arahmu. Kamu menyimpan koinmu, menyeka debu dari seragam sekolah. Jangan buru-buru. Suaramu tidak keras, tapi terdengar sangat jelas. Menembus semua gema dan erangan yang tersisa. Lalu kamu melangkah keluar dari bayangan dinding besi. Berjalan menuju Mo Yuan. Pupil Su Xinghan tiba-tiba membesar. Seorang Efrang. Dia malah maju menghadapi Lord Puncak Tier 3. Pada saat itu, semua latihannya, semua pengetahuannya, semua pengalaman bertarungnya, tak bisa menjelaskan pemandangan di depan mata ini. Jantungnya berhenti berdetak sesaat, lalu berdegup kencang. Angka terakhir di panel berganti. D. Mendeteksi keputusasaan ekstrim Su Xinghan. Nilai terkejut Z50. Akumulasi saat ini. 10.045. 10.000. Kondisi aktivasi terpenuhi. Sistem sublimasi segala makhluk. Aktif. Panel biru muda meledak menjadi cahaya emas. Saat cahaya emas itu menyembur dari panel, pandanganmu sepenuhnya tertelan. Sistem sublimasi segala makhluk telah aktif. Bakat inang saat ini, es rang, percikan air. Jumlah sublimasi tersedia, 1. Gunakan 1000 nilai terkejut. Untuk menyublim bakat es rang, percikan air. Tanpa ragu. Sublim. Saat niat itu jatuh. Tulisan abu-abu es rang. Percikan air di panel mulai mengguncang hebat. Tulisan lama pecah. Tulisan baru terbentuk. Sublimasi berhasil. Selamat. Inang memperoleh bakat unik, Super SSS rang. Amukan Dewa Laut. Deskripsi bakat. Menguasai sumber segala air. Memegang kedaulatan Dewa Laut. Air, elemen pertama semesta. Bisa menyerang, bertahan, menjelma jadi apa saja. Tidak ada batasan jangkauan. Tidak ada batasan kekuatan. Sisa nilai terkejut, 9045. Cahaya emas memudar. Kau melihat dunia nyata lagi. Waktu berlalu kurang dari setengah detik. Sumber iblis melangkah kedua kalinya ke arahmu. Telapak kakinya yang besar menghantam rel. Menghancurkan 2 batang baja. Telapak tangannya yang raksasa sudah menutupimu. Bayangannya sepenuhnya menyelimuti tubuhmu. Kau tidak lari. Kau angkat kepalamu. Mo Yuan melihat jelas perubahan di matamu. Pupil yang tadinya hitam pekat, mulai dari titik tengah, tergerus oleh warna biru yang pekat. Warna lautan. Kau membuka mulut, suaramu tak keras. Nada bicaramu sama seperti saat bercanda tadi. Air. Bukan digunakan seperti ini. Kau menjentikan jarimu. Jari telunjuk dan tengah kananmu saling memukul. Mengeluarkan suara kecil yang nyaris tak terdengar. Lalu seluruh dunia menjadi sunyi. Sunyi dalam arti fisik yang sebenarnya. Semua suara dalam radius 100 meter. Lenyap pada saat yang bersamaan. Yang menggantikan suara adalah uap air. Setetes air yang tersisa di reruntuhan pabrik baja ini. Di pori-pori karat, di celah-celah tanah. Yang melayang di udara. Semua molekul air menerima perintah. Pada saat yang sama, mereka bergerak. Berkumpul dari segala penjuru. Tanah di bawah kakimu mulai menyebar keluar. Dengan pola-pola garis biru yang berlapis-lapis. Seperti riak air. Seperti pola formasi kuno yang misterius. Telapak raksasa Mo Yuan masih 2 meter di atas kepalamu. Ia menghantamnya turun. Dengan segenap kekuatan. Saat angin dari telapaknya hendak menghantam. Sebuah pilar cahaya biru laut berdiameter 10 meter. Meledak ke langit dari pola biru di bawah kakimu. Tak ada pertanda. Tak ada urutan. Di dalam pilar itu, adalah air laut yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setiap sentimeter kubik molekul air. Berputar dengan kecepatan melebihi suara. Gaya sentrifugal yang dihasilkan. Menguraikan benda apapun yang bersentuhan dalam sekejap. Telapak raksasa Mo Yuan menabrak pilar air. Dan berhenti. Bukan berhenti perlahan-lahan. Tapi berhenti mendadak dari kecepatan penuh ke nol. Aliran air berkecepatan tinggi. Mengiris luka dangkal di telapak tangan Mo Yuan. Cairan emas mengalir keluar. Di mata merah menyala Mo Yuan. Untuk pertama kalinya muncul kebingungan. Anak manusia ini, yang tak lebih besar dari semut. Dengan air. Hanya dengan air. Membuat luka di telapak tangannya. Mo Yuan mengayunkan tangannya untuk menepis pilar air. Atau mencoba. Pilar air itu tercerai-berai dalam sepersekian detik. Beberapa detik kemudian, ia menyatu kembali. Cairan tak memiliki wujud tetap. Menghancurkannya tak ada gunanya.
ia akan langsung menyusun ulang dirinya. Giliranmu sudah selesai. Suaramu terdengar dari pusat pilar air itu. Datar dan membuat orang geram. Sekarang giliranku. Kau angkat tangan kananmu. 5 jarimu terbuka perlahan. Langit di luar lubang kubah di atas berubah warna. Tirai langit kelabu memutih ditelan dalam 3 detik. Oleh lapisan awan cumulonimbus biru tua. Lapisan awan berputar semakin cepat. Membentuk pusaran raksasa. Yang mengalir masuk dari lubang kubah itu. Bukan lagi cahaya langit kelabu. Tapi air. Gelombang dahsyat menghujam dari langit, terbelah di udara. Lalu menyusun ulang, berubah menjadi telapak tangan raksasa. Telapak tangan dari air. Ia jatuh dari atas. Tepat, tak terbendung. Mencekik leher Bloodthirsty Demon Origin dengan erat. Demon Origin setinggi 5 meter itu terjepit di tempat oleh genggaman air raksasa. Ia meronta, kedua lengannya mencakar gila-gilaan. Pada tangan air itu, setiap kali bisa merobek sebuah celah. Tapi celah itu dalam 0,1 detik. Langsung ditutupi oleh aliran air baru. Air tak punya kelemahan, karena air tak punya wujud. Kau tak bisa menghancurkan air. Matamu yang biru menatap Demon Origin yang terjepit itu. Angka di panel sudah gila. D. Terdeteksi keterkejutan ekstrim Sukinghan. Nilai Shock Z200. D. Terdeteksi ketakutan ekstrim dan kognisi runtuh Lin Tianjiao. Nilai Shock O150. D. Terdeteksi mental breakdown pengikut tak dikenal. Nilai Shock Z80. D. Terdeteksi keterkejutan kolektif beberapa pengamat. Di balik perangkat observasi jarak jauh. Nilai Shock Z500. Saldo nilai Shock saat ini, 9.975 poin. Saldo poin terkejut saat ini, 9.975. Angkanya masih melonjak. Kau menatap sumber sihir itu, menunggu sampai ia selesai meronta. Kekuatan rontaan Demon Origin itu melemah. Bukan karena menyerah, tapi karena kekuatan cengkeraman tangan air raksasa. Terus bertambah. Tapi ia belum kehilangan nyawa. Vitalitas Lord Puncak Tier 3 memang tangguh. Jauh lebih bandel daripada apapun yang pernah kau hadapi. Santai saja, kau bicara sendiri. Nada bicaramu seperti menunggu air mendidih. Sumber iblis tak menyerah, dia membuka mulut lebar-lebar. Menyemburkan semburan energi merah menyala. Gelombang kejut aura jahat. Energi itu menghantam telapak air raksasa tepat di wajahnya. Permukaan air meledak membentuk lubang berdiameter 3 meter. Tapi lubang itu hanya bertahan kurang dari 0,2 detik. Aliran air di sekitarnya cepat-cepat mengisi kembali. Kau memiringkan kepala, memperhatikan sebuah detail. Saat sumber iblis menyemburkan gelombang kejut aura jahat, kulit merah gelap di tubuhnya berubah dari merah tua menjadi merah muda. Dia menggunakan inti kekuatannya untuk menyerang. Cukup, kau menarik kembali ekspresi santaimu. Menunda tak ada gunanya. Setiap detik berlalu, luka Sukinghan bertambah parah. Hancurkan, hanya 2 kata. Telapak air raksasa merespons perintah itu. Bukan mengepal, bukan meremas, tapi membelah. Kulit merah gelap sumber iblis. Pertahanan otot palsu yang bahkan serangan S-level Sukinghan hanya bisa meninggalkan bekas putih. Saat garis air pertama menyapu, terbelah 3 mm. Garis kedua 7 mm. Garis ketiga menembus lapisan otot. Sumber iblis menjerit dengan jeritan yang sesungguhnya. Dia berjuang mati-matian. Tapi garis air bukan benda padat. Menghancurkannya dengan pukulan tak mungkin. Kepalan tangannya menembus garis air. Garis air terpisah sesaat kepala melewatinya. Lalu menyatu kembali setelahnya, terus mengiris. 3 detik, lengan kanan sumber iblis terlepas dari sendi bahu. Bukan terpotong, tapi teriris bersamaan oleh ribuan garis air. Presisi setingkat operasi bedah. Jeritan sumber iblis berubah nada. Hanya menyisakan ketakutan akan kehancuran. 5 detik, garis air menyelesaikan serangan terakhirnya. Kau melepaskan tangan kananmu. Saat 5 jari mengepal bersamaan, semua garis air menyatu sekaligus. Lalu meledak, hujan cahaya emas memenuhi langit. Sumber iblis pemakan darah tingkat puncak orde ketiga terhancurkan menjadi titik-titik cahaya tak terhitung. Hujan cahaya emas itu, dalam jarak dari tubuhmu. Pada jarak 10 cm, ia membelok dengan sendirinya. Mengelilingimu, dan mendarat di tanah di belakangmu. Seragam sekolah putihmu bersinar terlalu terang. Tapi intinya kini benar-benar tenang. Sebuah kristal berwarna merah gelap. Sebesar kepalan tangan jatuh dari udara. Terpantul 2 kali di tanah di hadapanmu. Lalu menggelinding hingga ke kakimu. Inti Jinhe. Kau membungkuk, mengambil Jinhe itu. Lalu memasukkannya ke dalam saku celanamu. Bersebelahan dengan koin berkarat itu. Lalu kau berdiri, berbalik menatap Lin Tianjiao. Dia tergeletak lunglai di tanah. Serpihan tongkat sihir masih menancap di otot tangan kanannya. Matanya terbuka lebar. Pupilnya menyempit bagai ujung jarum. Kau mendekat. Tak ada debu di seragam sekolahmu. Tak ada keringat di wajahmu. Kau membungkuk, menatap tajam ke Lin Tianjiao. Lin Tianjiao gemertak giginya semakin keras. Mulutnya bergerak-gerak. Tapi yang keluar hanya suara-suara tak berarti. Tidak. Bagaimana? Kau adalah serbu penarik monster itu lumayan, katamu santai. Lain kali ingat bahwa juga penawarnya. Bagaimana kalau kau tidak bisa kabur? Lin Tianjiao akhirnya merangkai satu kalimat utuh. Halusinasi. Suaranya melengking tipis. Ini pasti halusinasi. Dengan level F. Dengan cipratan level F, mana mungkin? Dia mengangkat tangan kirinya yang masih utuh. Lalu menampar wajahnya sendiri dengan keras. Suara tamparan yang nyaring bergema di tanah lapang. Bukan mimpi. Tamparan lagi. Tidak mungkin. Apa kata intelijen keluarga Lin? Lemah level F. Kau menatapnya 2 detik. Lalu berdiri. Jangan tampar lagi.
Nanti wajahmu bengkak. Setelah berkata itu, kau tidak lagi memandang Lin Tianjiao. Berbalik dan berjalan menuju Su Qinghan. Nilai keterkejutan di panel masih terus meloncat. Ding. Terdeteksi sistem kognisi Lin Tianjiao mengalami keruntuhan total. Nilai keterkejutan E300. Su Qinghan masih bertahan dalam posisi berlutut satu kaki. Dua bilah pisau getar tertancap di tanah. Menjadi satu-satunya penopangnya. Napasnya pendek dan dangkal. Tapi matanya bersinar. Lapisan mata biru esnya menatapmu yang mendekat. Di dalamnya bergolak terlalu banyak hal. Terkejut. Bingung. Mengamati. Kekuatanmu bukan level F. Suaranya serak saat mulai bicara. Tapi jelas dan terstruktur. Kamu berhenti 3 langkah di depannya. 10 menit yang lalu, iya. Su Qinghan terdiam sejenak. Ada 100 pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tapi pelatihannya mengingatkannya. Sekarang bukan saatnya untuk interogasi. Berapa lama lagi kamu bisa mempertahankan kemampuan itu? Dia menanyakan hal yang paling krusial. Cadangan kekuatan dalam tubuhmu telah terkuras sekitar 30% dalam pertarungan tadi. Cukup. 2 kata saja. Su Qinghan mengangguk. Lalu membuat sebuah keputusan. Dia merogoh saku dalam jas hujannya. Mengeluarkan sebuah komunikator kompresi. Dan menekan tombol merah. Saluran darurat militer. Di sini Su Qinghan, kode F017. Suaranya kembali tegas seperti prajurit. Kejadian darurat level S atau lebih tinggi terjadi di area ujian. Pabrik baja tua di pinggiran timur Jiangzhou. Lord Puncak tingkat 3 dan Bloodfiend Demon Core telah dikalahkan. Saya terluka, ada korban siswa di lokasi. Minta bantuan segera. Di ujung lain komunikator, terdiam selama 3 detik. Lalu terdengar suara seorang pria parubaya. Yang berbicara dengan suara tertekan. Lord Puncak tingkat 3. Dikalahkan. Su Qinghan, kamu yakin? Yakin? Kamu yang mengalahkannya. Su Qinghan melirik ke arahmu. Kamu sedang berjongkok di tanah. Mengeluarkan koin berkarat itu dari saku celana. Memutarnya di antara jarimu. Area inti setelah cahaya emas itu berantakan. Dan kamu berjongkok di tengah semua kekacauan itu. Bersih, rapi, dengan ekspresi bosan. Bukan aku. Su Qinghan berkata, lalu siapa? Yang mengalahkannya adalah seorang siswa peserta ujian praktik. Su Qinghan memotongnya, suaranya datar. Level kekuatan terdaftar saat bangkit, F. Di ujung lain komunikator, hening selama 5 detik. Lalu terdengar suara pecahan yang nyaring. Cangkir teh pecah. Distrik Timur, Komando Garnison Jiangzhou. Pusat pengawasan, lantai bawah tanah 3. Di dinding, tertanam 24 layar beresolusi tinggi. Layar nomor 7 menampilkan area pabrik baja yang sudah ditinggalkan. Saat ini, 11 orang berkumpul di depan layar itu. Termasuk komandan tertinggi distrik ini. Mayor Jenderal Yao Dingshan. Pria tua berusia 62 tahun itu bertubuh kering dan kurus. Dia mengenakan seragam panjang abu-abu tanpa tanda pangkat. Cangkir teh masih dipegangnya di tangan kiri, sejak setengah menit lalu. Makanya, remah-remahnya berserakan di lantai. Semua mata tertancap pada layar nomor 7. Gambar di layar itu sedang diputar ulang. Mulai dari saat sumber iblis muncul. Hingga telapak air raksasa yang tiba-tiba muncul, serangan garis air. Kilauan cahaya emas beterbangan. Setiap frame diperlambat dan diputar ulang 3 kali. Di sisi kanan layar, angka deteksi energi. Di bilah data, pada saat sumber iblis dikalahkan, berubah menjadi lautan tanda seru merah. Laporan puncak. Suara Zhao Ming, ketua tim teknis, terdengar sedikit melayang. Kami menggunakan detektor energi tipe ke-7. Batas atas skalanya sesuai dengan level SSS. Hari ini, dia tidak hanya mencapai batas, tapi langsung melampauinya. Puncaknya melebihi batas atas skala level SSS. Minimal 40%. Tidak ada suara di pusat pengawasan. Yao Dingshan menatap remaja berbaju seragam putih di layar itu. Gambar ulangan berhenti pada momen pertempuran usai. Dia berjongkok di pusat kawah yang dipenuhi cahaya emas. Memutar-mutar sebuah koin, seragamnya tak ternoda sedikit pun. Ambil arsipnya. Yao Dingshan bersuara. 30 detik kemudian, arsip akademiknya diproyeksikan di layar utama. Nama, Xiao Leduo. Usia, 17 tahun. Level kebangkitan, F kemampuan, percikan air. Pemilik utama, tidak ada. Bersih. Terlalu bersih. Percikan air level F. Pandangan Yao Dingshan beralih dari arsip. Kembali menatap gambar ulangan. Jenderal Yao, sepengetahuan saya. Seluruh Federasi Huaxia saat ini hanya memiliki 3 kebangkitan level SSS yang terdaftar, yang melebihi level SSS. Dalam literatur teori ada istilah, tingkat mitos. Tapi konsep itu, selama 20 tahun terakhir. Tapi konsep itu, selama 20 tahun. Selama ini hanya ada di dalam laporan teori. Sekarang, dia benar-benar ada di sini. Yao Dingshan berkata, sambil membungkuk mengambil pecahan cangkir dari lantai. Pencahayaan, tingkatkan enkripsi rekaman ini ke level tertinggi. Semua orang yang hadir, mulai dari detik ini. Segala yang kalian saksikan hari ini, termasuk rahasia militer tingkat 1. Bocorkan ke pihak tak berwenang. Hadapi hukum militer. Siap? 10 orang serentak menjawab. Yao Dingshan berdiri tegak. Tim komunikasi, sambungkan ke saluran Su Qinghan. Su Qinghan, ini Yao Dingshan. Jenderal Yao, di mana siswa itu sekarang? Di sampingku. Ada jeda singkat. Dia sedang membalikan Armored Rhinos. Yao Dingshan terdiam sejenak. Membalikan Armored Rhinos itu sebelumnya. Terjungkir balik oleh model airnya. Bertumpuk jadi satu. Beberapa di bawah tak bisa bergerak. Dia sedang menolong mereka untuk bangun. Nada Su Qinghan terdengar aneh.
Bukan sindiran, tapi lebih seperti perasaan tak masuk akal yang sulit dicerna. Yao Dingshan tak mengejar soal membalikan Armored Rhinos. Sukinghan, lukamu bagaimana? 3 tulang rusuk rusak parah, paru-paru kiri memar. Masih tahan. Bantuan dan medis sudah berangkat. 6 menit sampai. Dengarkan baik-baik. Yao Dingshan memilih kata-katanya. Sebelum bantuan tiba. Jangan lakukan tindakan atau ucapan yang mengancam siswa itu. Jangan interogasi. Jangan batasi kebebasan bergeraknya. Dimengerti. Ada satu hal lagi. Soal Lin Tianjiao menggunakan Beast Driving Powder dalam ujian. Kau melihatnya? Ya. Seluruh prosesnya. Baik. Amankan buktinya. Komunikasi berakhir. Yao Dingshan berdiri di tengah pusat kendali. Menatap sosok yang membeku di layar nomor 7. Perwira staf di sampingnya bertanya hati-hati. Jenderal Yao, bagaimana kita menangani siswa ini? Menangani? Kata itu membuat Yao Dingshan mengerutkan kening. Menangani apa? Balasnya. Seorang anak berusia 17 tahun. Di kelas anak-anak, dia dijadikan umpan dan didorong keluar. Seragamnya diolesi bubuk pemikat monster oleh teman sekelas. Mereka berencana membunuhnya dengan kesempatan ini. Dalam situasi seperti ini, kekuatan abnormal yang tersembunyi di dalamnya meledak. Dan kau bilang padaku ada risiko keamanan yang menghentikan levelnya. Sang perwira staf terdiam. Yao Dingshan berjalan ke depan konsol komunikasi. Dia sendiri yang mengambil mikrofon. Sambungkan ke otoritas penyadar kota Jiangzhou. Lalu sambungkan ke markas besar Angkatan Darat Federal. Dan terakhir, sambungkan aku ke dekan Akademi Penyadar ketiga. Dia berhenti sejenak. Dekan yang menempatkan siswa itu di kelas anak-anak. Nadanya datar. Tapi suhu di pusat kendali turun lagi 2 derajat. Area inti pabrik baja tua yang terbengkalai. Kau memang sedang membantu Iron Hider Haino membalikan badan. 12 Iron Hider Haino tingkat 2 berdiri di hadapanmu. Sangat jinak, membuat Sukinghan merasa dirinya berhalusinasi. Kau menggunakan sehelai aliran air untuk menopang pinggang badak yang paling atas itu. Lalu membalikannya dengan lembut. Membuatnya mendarat dengan keempat kakinya. Setelah mendarat, badak itu menggoyangkan tubuhnya. Lalu menunduk dan menggesekkan kepalanya ke tanganmu. Sudah, jangan digesek-gesek lagi. Liurmu lebih banyak daripada percikan airku. Badak itu menggesek sekali lagi, dan kau mendorong kepalanya pergi. Angin di area inti berhenti selama beberapa detik. Lalu bertiup kembali. Menyebarkan sisa fluktuasi energi ke segala penjuru. Kau memegang kotak emas tuan tanah, memutarnya 2 kali di telapak tangan. Lalu menyimpannya kembali ke saku celana. Pandanganmu menyapu seluruh reruntuhan. 3 mayat anak buah masih berserakan di posisi yang berbeda. Sudah mati semua. Yang masih hidup bernama Chen Liang. Berada di belakang tungku, gemetaran seperti tersetrum listrik. Dia bersandar pada sebatang pilar kekuatan yang patah. Jiwanya hancur berkeping-keping, tapi masih hidup. Kau berjalan mendekatinya, langkahmu tidak cepat. Kerikil bergerak halus di bawah sol sepatumu. Suaranya bergema jauh di area yang luas dan kosong. 2 meter, 1,5 meter. Kau berlutut. Pada jarak ini, bau anyir sperma, kencing, dan keringat yang tercampur langsung menyerang indramu. Kau tidak mengerutkan dahi. Peluit roh. Gigi Tianjiao mulai gemetar. Aku tanya, kau jawab. Suaramu datar sekali, tidak ada ketegangan. Jawab dengan baik, urusan ini selesai. Kata, selesai, itu menghantam otaknya yang sudah retak. Tapi naluri bertahan hidupnya lebih dulu menyambut. Baik, baik, tanya saja, apa saja. Serbuk penarik monster. Ide siapa? Paman kedua, Ling Tianjiao, dia tidak ragu sedetik pun. Ling Ting'an, dari keluarga cabang kedua Ling. Dia yang menyuruhku menyingkirkanmu lewat ujian ini. Alasannya, koinmu itu. Pandangan Ling Tianjiao menyapu saku celanamu. Lalu cepat-cepat ditarik, seperti tersengat. Kata paman kedua, di dalam koin itu tersegel pola energi yang belum pernah dia lihat. Nilainya melebihi seluruh hasil dunia rahasia tingkat 1. Tangan kananmu mengusap permukaan berkarat koin itu di dalam saku. 1 dunia rahasia. Harganya 15 miliar, bukan, pantasan dia tidak tenang. Siapa lagi yang tahu? Hanya paman kedua dan aku. Katanya, tidak boleh sampai ke rapat kepala keluarga. Apalagi sampai ke kakek tua. Dikorupsi diam-diam. Ya, semua yang perlu ditanyakan sudah. Ling Tianjiao menatap ekspresimu. Berusaha mati-matian mencari jawabanmu di sana. Kalau aku puas, kau bisa hidup dengan baik. Dia menemukannya. Atau setidaknya, dia pikir begitu. Sudut bibirmu bergerak sedikit. Senyuman itu terlihat cukup ramah. Ge, aku sudah mengaku semuanya. Pita suara Ling Tianjiao tegang maksimal. Lepaskan aku akan bantu hadapi paman kedua. Sumber daya keluarga Ling juga bisa kudapatkan untukmu. Kau angkat tangan kananmu. Tangan itu tidak mengumpulkan air. 5 jari terbuka. Dengan lembut menyentuh ubun-ubunnya, sentuhannya sangat ringan. Semua yang kau katakan sudah kuingat. Suaramu lebih lembut dari sentuhan tangan, cukup berguna. Terima kasih. Ling Tianjiao bingung mendengar ucapan, terima kasih, ini. Tapi kata-katanya selanjutnya tidak pernah sempat terucap. Ujung jari telunjuk kananmu menempel pada kulit di belakang telinga Ling Tianjiao. Salah satu titik terlemah di kepala. Sekumpulan air terkumpul. Diameternya 0,08 mm. Lebih tipis dari helai rambut manusia paling halus. Serangan air menembus inti, menghantam titik vitalnya. Sorot mata Ling Tianjiao membeku pada titik fokus terakhir yang bingung itu. Mulutnya terhenti setengah terbuka. Tubuhnya tak terjatuh, ditopang oleh pilar dan rel besi. Posturnya setelah kehilangan nyawa tak berbeda dengan saat masih hidup. Seluruh proses ini tak sampai setengah detik. Kau menarik kembali tanganmu, jempol menghentak. Tetes air di ujung jarimu jatuh ke celah runtuhan. Lalu, urusan pembersihan.
Kau membungkuk, mengambil sepotong pecahan energi merah gelap sebesar ruas jari dari tanah. Menyimpannya ke dalam luka retak di atas pelipis kanan Ling Tianjiao. Luka itu akibat pecahan batu yang berterbangan saat sumber iblis menerobos keluar. Setelah pecahan energi itu tertanam, sudutnya miring 20 derajat, tinggi di luar rendah di dalam. Sama persis dengan karakteristik jejak serpihan berkecepatan tinggi yang terlontar ledakan. Penyebab tewasnya jelas, jejak peluru masuk akal. Bukti fisik cukup, memenuhi syarat. Kau berjalan ke belakang tungku. Chen Liang meringkuk seperti bola daging. Kedua tangan memeluk kepala, setiap ototnya gemetar hening. Hei, Chen Liang. Seluruh tubuh Chen Liang bereaksi. Dari celah lengannya terlihat satu bola mata penuh urat merah. Aku tak akan menyakitimu. Kau berjongkok. Nanti saat militer datang dan bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Ujian ketemu 3 iblis kelas 1. Komandan Su Qinghan dan kalian bertahan bersama sebentar. Aku bersembunyi di pojokan, tak melakukan apa-apa. Chen Liang mengunyah setiap kata di pikirannya 2 kali. Soal Ling Tianjiao. Kau menganggukkan dagumu, memberi isyarat ke arah besi iblis. Dia terkena pecahan energi sumber iblis di kepala saat pertempuran. Kau melihatnya sendiri. Chen Liang menatapmu selama 3 detik. Lalu mengangguk, frekuensinya cepat sampai lehernya hampir copot. Jangan berlebihan. Kau berdiri. Dengan kondisimu sekarang. Wajar saja kalau bicaranya terbata-bata. Kalau berakting berlebihan malah ketahuan. Frekuensi anggukan Chen Liang melambat. Tit. Terdeteksi ketakutan dan kepatuhan ekstrim Chen Liang. Nilai keterkejutan 35. Nyamuk pun tetap daging. Kalau berakting malah ketahuan. Titikan kepala Chen Liang mulai melambat. Tit. Mendeteksi ketakutan ekstrim dan keputusasaan Chen Liang. Poin terkejut ke 35. Nyamuk pun tetap daging. Kau berbalik. Menoleh sekali ke arah Su Qinghan. Dia bersandar di reruntuhan tungku. Melepas jas hujan dan menggelarnya di belakangnya. Kau mendekat. Dari puing-puing peralatan yang roboh di samping. Kau mengais selembar plat baja yang relatif bersih. Membuat platform sederhana. Lalu, dari udara, kau memerah segenggam air. Bersih. Air murni yang tersaring dari semua kotoran. Kau membawa air itu ke hadapan Su Qinghan. Minumlah. Su Qinghan menatap bola air yang melayang. Di atas telapak tanganmu. Dia ragu sejenak. Lalu menunduk, menyesapnya. Saat air menyusuri kerongkongannya. Rasa sejuk menyebar dari lidah hingga ke paru-paru. Tusukan dari tulang rusuk yang terluka. Berkurang sekitar 30%. Su Qinghan mengangkat matanya sedikit. Ada efek penyembuhan di air ini. Aku juga tidak yakin. Jujur saja. Kemampuan ini baru kudapat. Petunjuknya belum kubaca semua. Su Qinghan menatap wajahmu selama 3 detik. Wajah ini sangat muda, garis wajah 17 tahun. Garis wajahnya belum sepenuhnya lepas dari kesan remaja. Bersih, seperti seragam putihmu yang tak ternoda debu. Membuatnya terasa tak nyata. Namamu Xiao Le Duo. Kata Su Qinghan, bukan pertanyaan. Ya, saat kau menggunakan percikan air ke mata serigala tadi, kau sengaja memperlihatkannya padaku. Kau tidak menyangkal. Mengapa? Butuh seseorang yang terkejut. Jawaban itu terlalu singkat. Namun, informasinya begitu besar hingga membuat Su Qinghan terdiam beberapa detik. Dari kejauhan terdengar suara baling-baling. 6 helikopter transport militer mendekat dari arah timur laut, terbang rendah. Sinar putih lampu sorot menyapu puing-puing. Pabrik baja yang terbengkalai. Pintu kabin terbuka, pasukan khusus militer berseragam taktis hitam. Turun melalui tali cepat. Tim medis tiba paling dulu. 2 dokter militer berlari menghampiri Su Qinghan. Gerakan mereka membuka kotak P3K terlihat sangat lihai. Kelompok lain langsung menuju Lin Tianjiao. Lin Tianjiao sudah tidak melukai dirinya lagi. Dia meringkuk di samping rel kereta, matanya kosong. Dokter militer memeriksa tangannya yang terluka. Lalu menyorotkan senter ke pupil matanya. Sang dokter menoleh dan memberi isyarat kepada Kapten Chao. Trauma psikologis. Perlu evakuasi prioritas. Satu-satunya anak buah yang selamat itu diseret keluar dari belakang tungku. Sudah terlalu lama ia berpose meringkuk seperti itu. Hingga anggota badannya kaku. Jasad ketiga anak buah itu dimasukkan ke dalam kantong hitam. Komandan di lokasi adalah seorang kolonel. Dia berkeliling di area inti. Memandangi serpihan energi yang berserakan dan lubang raksasa berdiameter 2 meter itu. Ekspresinya terus berubah, lalu dia menghampirimu. Kau sedang duduk di platform baja buatanmu sendiri. Koin berputar di ujung jari. 12 baja kadal itu, entah sejak kapan, secara spontan membentuk formasi setengah lingkaran. Mengelilingimu di tengah. Bukan untuk mengepung, lebih seperti mengawal. Sang kolonel berhenti 3 meter darimu. Ke-12 baja itu serentak menoleh ke arahnya. 24 mata merah kecil. Menatapnya dengan fokus. Sang kolonel menelan ludah. Dia sudah melihat banyak pertumpahan darah. Kolonel itu berusaha membuat nada bicaranya terdengar ramah. Aku Xiao Zheng dari Divisi Pinggiran Timur, Komando Militer Jiangzhou. Jenderal Yo menyuruhku menjemputmu. Tanganmu yang memutar koin berhenti sejenak. Jemput kemana? Divisi. Xiao Zheng menambahkan. Bukan untuk interogasi. Jenderal Yo bilang. Dia ingin mengajakmu minum teh. Kau menatapnya selama 2 detik. Bisa bawa bada-bada ini juga. Xiao Zheng menoleh memandang ke-12 baja kadal yang masing-masing berbobot 3 ton itu. Lalu melihat lagi ukuran pintu helikopter angkut. Aku akan minta instruksi dulu. Angka di panel melompat dengan tenang. Puncak. Mendeteksi rasa absurditas ringan dari Kolonel Xiao Zheng. Soap langsung 15. Kau selipkan koin itu kembali ke saku. Berdiri dari pelat baja. Kau duduk di dalam helikopter angkut. Bersandar di dinding kabin, mulai berakting. Menahan semua gelombang energi abnormal.
Frekuensi napas diatur ke 20 kali per menit. Bahu sedikit mengkerut. Jari-jari tangan kanan mengetuk ringan. Dan berirama di punggung tangan kiri. Seorang siswa level F yang ketakutan luar biasa. Hingga memicu kekacauan energi abnormal. Di seberang, Kolonel Zhao Zeng memperhatikan kondisimu. Tapi tidak memulai percakapan. 14 menit kemudian, helikopter mendarat di landasan pacu. Yang tersebar di pinggiran timur distrik militer. Saat turun, kau berpegangan pada bingkai pintu. Langkahmu sedikit tidak stabil, tapi tidak berlebihan. Kebetulan, ada seseorang menunggumu di landasan. Seorang letnan kolonel perempuan. Memperkenalkan diri dengan marga Fang, membawamu menemui Jenderal Yao. Tempat yang dituju bukan ruang interogasi, melainkan sebuah ruang teh yang sangat biasa. Yao Dingshan duduk di ujung meja lainnya. Orangnya lebih kurus, lebih tua, dan lebih tidak mencolok dari bayanganmu tentang seorang mayor jenderal, jubah panjang abu-abu. Tanpa tanda pangkat militer. Duduk, dia menunjuk kursi di seberang. Kau duduk, dia menuangkan secangkir teh untukmu. Mendorongnya ke arahmu. Hah, kau mengambilnya dan menyesap sedikit. Teh yang bagus, dibawa dari kampung halaman. Yao Dingshan memegang cangkirnya sendiri. Pandangannya menembus asap teh menatapmu. Diam selama sekitar 10 detik. Kaget sekali, ya. Dia memilih pembukaan yang sangat lembut. Tanganmu gemetar ringan. Sengaja meletakkan cangkir teh. Berbisik, sedikit. Lord tingkat 3. Bukan hanya siswa, bahkan Esrang yang lebih berpengalaman pun takkan bisa menahan. Kau bisa selamat? Pasti sangat sulit. HM, menurut Su Qinghan. Kau meledakkan energi abnormal yang sangat kuat di ambang kematian. Aku juga tidak terlalu paham. Kau menekan suaramu rendah-rendah, memperlambat kecepatan bicara. Saat sumber iblis itu mendekat, kepalaku kosong. Lalu merasa ada sesuatu di dalam tubuhku yang pecah. Kejadian setelahnya, aku tidak ingat dengan jelas. Bohong itu harus dicampur dengan kebenaran. Sekarang, masih bisa pakai kemampuan itu. Kau menunduk melihat tangan kananmu. 5 jari terbuka. Jari telunjuk mengerahkan sedikit tenaga. Tidak ada apa-apa. Hilang. Suaramu terdengar pas. Penuh kebingungan dan kekecewaan. Sepertinya sudah habis. Yao Dingshan menatap tanganmu selama 3 detik. Lalu meneguk tehnya. Jangan buru-buru. Setelah ledakan energi, pasti ada periode lemah. Itu normal. Kau mengangguk. Kalian berdua tahu ini sandiwara. Tapi tak ada yang mengungkitnya. Saat cangkir ketiga dihabiskan, pintu diketuk 2 kali. Let Kolfa masuk, wajahnya agak aneh. Dia mendekati sisi Yao Dingshan. Membungkuk dan berbisik beberapa kata. Tangan Yao Dingshan yang memegang cangkir berhenti. Telah dikonfirmasi. Dikonfirmasi. Tim medis menemukan saat pemeriksaan ulang di helikopter. Perkiraan awal waktu kehilangan daya hidup adalah sebelum pasukan militer tiba. Intinya ditemukan telah ditembus pecahan energi hingga dalam. Kehilangan daya hidup sebelum militer sampai. Yao Dingshan mengulanginya. Artinya, selama pertempuran. Benar. Yao Dingshan adalah orang yang telah melihat rekaman pertempuran lengkap. Dia mengingat kembali. Saat inti iblis hancur, pecahan energi beterbangan di mana-mana. Hujan cahaya keemasan itu menyelimuti setiap jengkal tanah di zona inti. Satu pecahan energi, dalam kekacauan, tertancap di titik vital kepala Ling Tianjiao. Secara probabilitas, sangat mungkin. Beritahu keluarga, kata Yao Dingshan. Ikuti prosedur korban pertempuran. Siap. Let Call Feng berbalik keluar. Setelah pintu tertutup, ruang teh kembali hanya berisi 2 orang. Yao Dingshan melirikmu. Kau sedang memegang cangkir teh? Kedua tanganmu gemetar halus. Pandanganmu kosong menatap cairan teh di cangkir. Seperti orang yang masih terkejut belum pulih. Yao Dingshan tak menanyakan apa-apa. Dia hanya mengisi ulang tehmu. 20 menit kemudian, kau diantar ke ruang medis. Saat melangkah keluar dari ruang teh, di sudut lorong, aku berpapasan dengan seseorang. Su Qinghan. Dia sudah berganti baju pasien militer yang bersih. Dada dan punggungnya dibalut perban tebal. Wajahnya pucat pasi. Tapi mata biru esnya tajam menusuk. Komandan, hentikan langkahmu. Kemampuanmu sudah pulih belum? Kemampuan apa? Kamu mengedipkan mata. Komandan, aku cuma F-Class yang cuma bisa bikin cipratan air. Yang dulu itu, mungkin cuma reaksi panik. Respons karena ketakutan. Sekarang, jari-jariku bahkan tak bisa mengeluarkan setetes air pun. Su Qinghan memindai setiap otot. Setiap garis di wajahmu. Karena takut, jadi bisa menghancurkan Lord Puncak Tier 3. Menjadi titik-titik cahaya dengan ribuan garis air bertekanan tinggi. Su Qinghan menatapmu. Kamu juga menatapnya. Tatapan itu bertahan 5 detik. Baiklah. Su Qinghan yang pertama bicara. Ceritamu, aku simpan dulu. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari saku baju pasiennya. Lalu menyerahkannya padamu. Bingkai emas, di depannya tertera lambang bintang segi 8. Lambang Liga Perguruan Tinggi Jiangzhou. Liga Perguruan Tinggi Jiangzhou, dimulai Rabu depan. Suara Su Qinghan kembali singkat seperti tentara. Ini rekomendasi pribadiku. Dengan ini, kau bisa lewati seleksi akademi. Langsung ikut kompetisi sebagai peserta individu. Kamu mengambil kartu itu. Memasukkannya ke saku. Terima kasih. Komandan. Su Qinghan berbalik dan pergi. 3 langkah. Lalu berhenti lagi. Tak menoleh. Lin Tianjiao. Hilang. Suaranya datar. Baru saja dengar dari Jenderal Yao di ruang teh. Kamu merespons, tidak cepat tidak lambat. Sangat tiba-tiba. Sangat disayangkan.
Su Qinghan berdiri diam 2 detik. Lalu melanjutkan perjalanannya. Kamu bersandar di dinding. Mengeluarkan kembali kartu itu dari sakumu. Mengarahkannya ke cahaya lampu neon. Kompetisi Liga Perguruan Tinggi. Sebuah panggung yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Lebih banyak sumber daya. Lebih banyak penyumbang poin terkejut. Panel itu menyala dengan tenang di sudut kanan atas pandangan. Saldo total poin terkejut saat ini, 13.740 poin. Angkanya masih naik perlahan. Staf di kompleks militer sedang menyebarkan kisahmu. Setiap orang yang baru mengetahuinya. Menyumbang poin terkejut sedikit demi sedikit. Perkebunan keluarga Lin, pinggiran barat Jiangzhou. Meja panjang kayu cendana di tengah halaman. Sudah berusia 300 tahun. Saat ini, hanya tersisa separuhnya. Lin Zhengtian menarik kembali telapak kanannya. Serpihan kayu masih melayang di udara. Dia berusia awal 60-an, rambut peraknya rapi. Satu telapak tangan, meja cendana setebal 3 inci. Terbelah 2 tepat di garis tengahnya. Pandangannya tertancap pada pemberitahuan resmi. Dari pihak militer di depannya. Tulisan hitam di atas kertas putih, kalau diterjemahkan ke bahasa manusia cuma 1 kalimat. Putramu sudah tiada. Penyebab gugur, dalam pertempuran, terkena serpihan energi. Dari penguasa tier 3 dan makhluk aneh di titik vital. Kehilangan nyawa di tempat. Ada foto lokasi di lampiran. Laporan pemeriksaan ditandatangani oleh ahli identifikasi tingkat 1 militer. Pandangan Lin Zhengtian berhenti pada 3 kata. Xiao Le Duo, selama 5 detik. Kekuatan abnormal level F, cipratan air. Dalam ujian kali ini, karena kekuatan abnormalnya stres dan bergejolak, dia sempat meledakkan kekuatan di atas levelnya. Membantu mengusir salah satu tangan. Adik kedua. Dari bayangan di sebelah kiri Balairung, seorang pria parubaya melangkah setengah langkah ke depan. Lin Ting'an, kepala keluarga cabang kedua Lin. Pemimpin Departemen Bayangan. Rencana itu adalah idemu. Lin Zhengtian tidak menggunakan kalimat tanya. Tenggorokan Lin Ting'an bergerak. Satu-satunya kemungkinan. Beberapa detail dalam pemberitahuan militer membuat kakak sulungnya curiga. Surat yang memerintahkan Tian Jiao untuk membakar bulan itu. Apakah Tian Jiao benar-benar membakarnya? Dia tidak tahu, karena Tian Jiao sudah tiada. Kakak, Lin Ting'an mengatur napasnya. Tian Jiao adalah keponakanku, aku lebih dari siapapun. Diam. Lin Zhengtian tidak menatapnya. Pandangannya beralih ke bingkai pintu di sebelah kanan Balairung. Di ambang pintu bersandar seorang pemuda. Usianya 22, berbaju putih. Di pinggangnya tersampir sebilah pedang lebar 3 jari. Lin Jianxing, jenius terbesar generasi keluarga Lin. Bakat tingkat S. Menguasai energi pedang, tingkat 3,7. Ayah, waktunya sudah tepat. Yang luar biasa, penjelasan militer utara itu masuk akal. Tapi fokusnya bukan pada penyebab kejatuhannya. Lin Jianxing melepaskan pedang dari pinggangnya, menegakkannya di depan badan. Fokusnya pada orang yang selamat itu. Xiao Le Duo, tingkat F, kelas pemula. Seharusnya yang paling mudah dihancurkan. Tapi seluruh personel tempur seangkatannya musnah. Dia kembali dengan sehat walafiat naik helikopter. Dia memiringkan kepala. Bagaimana menilainya? Agak menarik. Lin Zhengtian kembali duduk di kursinya. Memandang putra sulungnya dari balik meja yang rusak. Maksudmu, Rabu depan, Liga Perguruan Tinggi. Lin Jianxing menepuk sarung pedangnya. Semua siswa penyadar di Jiangzhou akan berkumpul di sana. Jika Xiao Le Duo mendaftar, maka kau bisa tepat di atas ring. Dalam batas yang diperbolehkan aturan. Menanyakan beberapa hal untuk adikmu. Lin Zhengtian menyelesaikan kalimatnya. Lin Jianxing tersenyum tipis. Tanya apa? Seorang tingkat F, naik ke atas ring. Satu gerakan saja sudah kuhabisi. Bahkan tak ada waktu untuk bertanya. Kalau begitu, satu gerakan saja. Nada suara Lin Zhengtian kembali tenang. Tapi dia mengangkat satu jari. Dapatkan kain itu. Lin Ting'an di samping tubuhnya menegang. Lin Zhengtian menatapnya. Adik kedua, kau kira urusan gelapmu dengan Tian Jiao? Aku sama sekali tidak tahu, Lin Ting'an. Punggungnya basah kuyup oleh keringat. Kau ingin menggelapkan sendiri. Tian Jiao juga ikut campur. Hasilnya, urusan gagal, orangnya malah ikut terlibat. Perkara ini berakhir sampai di sini. Lin Zhengtian mengambil surat pemberitahuan dari bawah meja rusak. Urusan koin serahkan pada Jianxin. Dengan cara yang sah. Bagian gelapmu, tarik tanganmu. Lin Ting'an tidak bersuara. Lin Jianxin menggantungkan kembali pedangnya di pinggang. Keluar dari aula, melintasi koridor, menapaki undakan batu. Angin malam menyusup dari celah gunung. Mengibas-ngibaskan ujung jubah putihnya. Ia berhenti, menunduk memandang pedang di tangannya. Seorang F level yang lemah. Bisa menghentikan, berserk. Cerita itu mungkin bisa menipu orang biasa, tapi bukan aku. Setelah, berserk, masih bisa menjawab interogasi militer dengan jelas. Menceritakan ulang kejadian dengan logis dan koheren untuk pemeriksaan. Otak seperti itu bukan milik orang yang berserk. Itu seperti sedang berakting. Ia menarik pedangnya 3 jari, lalu mendorongnya kembali. Gemering logam beradu bergema jauh di angin malam. Pedang disarungnya. Suaranya lebih dingin dari angin malam. Senin, kamu kembali ke Jiangzhou nomor 1 Hai. Sekolah itu kini punya 2 hal baru sejak kepergianmu. Karangan bunga di gerbang, dan rumor tentangmu. Dengar belum? Xiao Le Duo mengalahkan 3B level dalam ujian. Bercanda? Dia cuma F level, splash. Pakai apa buat ngalahin? Tapi dia selamat. 4 petarung B level hilang 3. Dia 1 F level malah sehat walafiat. Nasib baik aja, gumamu sambil melintasi lapangan, mendengar semua itu. Panelmu memberi angka. Setiap penyebar rumor. Memberi kontribusi, nilai terkejut, antara 1 sampai 3 poin. Kerumunan kata-kata. Kamu abaikan. Masuk ke gedung administrasi, naik ke lantai 3.
Dorong pintu kantor administrasi. Di dalam sedang rapat. Di belakang meja besar paling ujung. Duduk kepala sekolah Jiangzhou nomor 1 Hai. Yu Guangda. Kamu melangkah 2 langkah ke depan. Lembar formulir pendaftaran di tanganmu. Diletakkan di atas meja kerja terdekat. Kepala sekolah. Formulir pendaftaran Liga Perguruan Tinggi. Tolong distempel. Yu Guangda berdiri dari balik meja besarnya. Saat berdiri, auranya terasa jauh lebih besar. Fisik seorang awak Tier 3 memiliki tekanan alami. Di depan orang biasa. Dia mendekat, mengambil formulir itu. Memandanginya dari atas ke bawah. F level. Splash. Kelas bayi. Dia meletakkan kembali formulir itu di atas meja. Tapi tepat di atas keranjang sampah di samping. Xiao Leduo. Kau tahu apa arti Liga Perguruan Tinggi bagi sekolah ini? Kau, seorang F level dari kelas bayi, mendaftar. Kau, level F dari kelas balita, mendaftar. Kalah itu memalukan, terluka malah lebih ribet. Biaya obat-obatanmu siapa yang tanggung? Logikanya masuk akal. Tapi kau tak berniat mendengarnya sampai selesai. Kau mengeluarkan kartu dari saku seragam dalammu. Kartu yang diberikan Su Qinghan. Lambang bintang segi 8 berlapis emas. Surat rekomendasi pribadi Mayor Su Qinghan. Dengan ini, kau bisa lewati seleksi akademi. Ikut kompetisi sebagai peserta perorangan. Sebenarnya, cap ini tak terlalu mempengaruhi proses pendaftaran. Tapi kalau lewat jalur sekolah, wajah kita lebih enak dilihat saat bertanding nanti. Yu Guangda mengulurkan tangan menerima kartu itu. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan kartu, matanya yang kecil tiba-tiba melebar setengah milimeter. Seorang wanita level S memberi surat rekomendasi untuk seorang murid level F. Bagaimanapun caranya menafsirkan ini, pasti ada sesuatu di belakangnya yang tak bisa dia ganggu. Dia membuat keputusan yang sangat khas Yu Guangda. Mengembalikan kartu itu padamu. Mengambil formulir pendaftaran. Menggali cap resmi dari laci. Crek, dicap. Formulirnya akan kuserahkanku. Sebuah senyuman yang pas menghiasi wajah Yu Guangda. Semoga kau meraih hasil yang baik. Perubahan sikap yang cepat sekali. Kau menyimpan kartumu dengan baik. Mengangguk sedikit. Terima kasih, kepala sekolah. Lalu berbalik pergi. Pintu tertutup di belakangmu. Di koridor, panel muncul. Ding. Mendeteksi emosi kompromi penuh penghinaan dari Yu Guangda. Nilai terkejut J45. Ding. Mendeteksi emosi campuran dari 6 orang di kantor administrasi. Nilai terkejut total E3. 83 poin. Cukup. Saat keluar dari gedung administrasi, kau berpapasan dengan seseorang di pintu. Tak mengenalnya, tapi panel mengenal. Persepsi terkejut terpicu. Jarak 12 meter. Target, Lin Jianxing. Level energi E, S. Status emosi, tenang, mengamati. Di bawah anak tangga, berdiri seorang pemuda. Berkemeja putih. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang. Lin Jianxing. Pandangan mereka bertemu sejenak. Sorot mata Lin Jianxing beralih dari wajahmu ke formulir pendaftaran yang kau pegang. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah. Cukup keras untuk terdengar dalam jarak ini. Xiao Leduo, ya. Jangan tersingkir terlalu cepat di liga. Setelah itu, dia langsung pergi. Langkahnya panjang. Kau menatap punggungnya menjauh. Panel sistem tetap diam. Emosi Lin Jianxing tadi adalah pengamatan yang tenang. Tidak ada cemooh, tidak ada amarah. Kontribusi 0. Seorang petarung sejati. Tidak akan terganggu emosinya hanya karena melihat seekor semut. Menimbulkan gejolak emosi. Dia hanya akan menyadari ada sesuatu di bawah kakinya. Saat dia benar-benar menginjaknya, kau melipat kembali kertas itu dan menyelipkannya ke saku celana yang sudah hampir penuh. Kau perlu membuat orang ini terguncang emosinya. Guncangan yang besar. Pukul 11 malam. Stasiun pengolahan limbah Jiangzhou. Dengan seutas benang air, kau membuat kunci darurat dan membuka gemboknya. Yang kau cari tidak perlu terlalu bagus. Bahkan tidak perlu berupa senjata. Deskripsi fungsi, sublimasi segala makhluk, sistem sangat jelas. Mengembangkan esensi dari suatu benda apapun. Kualitasnya bergantung pada potensi dasar dari benda yang dimasukkan. Di sudut paling bawah area logam. Tanganmu menyentuh sebatang tongkat logam yang dingin. Panjang 1,6 meter. Diameter 3 cm. Padat. Kau mengayunkannya sekali. Rasanya lumayan. Kau mengangkat tongkat pembersih saluran itu ke pundak. Dan terus menjelajah. Dari area limbah elektronik, kau menemukan sebuah cakram paduan. Sebesar kue pukis. Dari area pecahan bahan pedang, kau mengambil sebuah batu hitam sebesar kepalan tangan. 3 benda itu diletakkan berjajar di tanah. Kau berjongkok, meletakkan tongkat pembersih saluran di depanmu. Untuk mencoba dulu. Gunakan nilai esensi untuk menyublimasi. Benda, tongkat pembersih saluran Fajra. Barang rongsokan. Skor potensi dasar, D. D potensi dasar rendah. Artinya, dengan usaha yang sama. Batasnya rendah, tapi yang kau butuhkan bukan yang terbaik. Yang kau butuhkan adalah senjata yang terdaftar untuk pengguna C. Dan tidak akan mencurigakan saat digunakan. Terlalu bagus mencolok, yang pas-pasan, itu baru aman. 2000 poin diinvestasikan, angka di panel bergerak. 14,210, 12,210. Perubahan dimulai dari kedua ujung tongkat itu. Lapisan karat tidak terkelupas. Karat meresap dari luar ke dalam. Diserap, diurai, dibentuk ulang oleh suatu kekuatan. Lekukan di permukaan tongkat mulai terisi. Warnanya berubah dari merah karat menjadi hitam pekat yang dingin. 3 detik, selesai. Di tanah terbaring sebuah tongkat logam hitam pekat. Sepanjang 1,6 meter. Permukaannya halus, dengan tekstur matte.
Ulir di salah satu ujungnya hilang. Sementara kepala sekop yang dilas di ujung lainnya berubah menjadi struktur 3 cabang. Trisula, sublimasi selesai. Nama barang, Trisula pasang surut, kualitas kasar, tingkat, C+. Material, Fajra Abisal, kemurnian 91%. Sifat 1, harmoni air. Konsumsi energi air berkurang 15%. Sifat 2, kokoh, kekerasan melebihi 200%. Dari senjata setingkatnya. Senjata B biasa tidak dapat merusaknya. Senjata tingkat C+ namun memiliki titik pertahanan setara B atau lebih. Artinya, saat menghadapi petarung B bahkan A di liga, mereka akan mendapati senjatamu tak bisa ditembus. Masuk akal, tidak mencolok, menyimpan jurus mematikan. Kau angkat Trisula pasang surut itu, mengayunkannya beberapa kali. Suara udara terbelah disertai resonansi frekuensi rendah. Seperti nada akhir air yang memotong. Sistem. Ya. Tampilkan daftar skill yang dapat disublimasi. Panel menampilkan sederet daftar. 1. Percikan air. Tingkat F. Biaya sublimasi 500 poin. 2. Murka Dewa Laut. Pemotongan garis air. Skill partikel SSS Plus. Biaya sublimasi 8.000 poin. 3. Murka Dewa Laut. Kendali presipitasi. Skill SSS OGG. Biaya sublimasi 10.000 poin untuk Murka Dewa Laut. Penjinakan makhluk air, SSS OGG. Subskill, biaya sublimasi 6.000 poin untuk SSS OGG. Sublimasi subskill. Biayanya berkali-kali lipat dari item. Sekarang kamu bisa pakai 10.210 poin. Cukup untuk menyublimasi satu skill utama, pemotongan garis air. Ini adalah sarana serangan tunggal dengan daya hancur terkuat yang kamu kuasai saat ini. Moyuan punah menjadi debu oleh jurus ini. Sublimasi pemotongan garis air, konsumsi 8.000. 12.214. 210. Perubahan kali ini tidak di luar, di dalam tubuh. Sebuah sirkuit energi, bangun dan ganas menyusun ulang dirinya. Prosesnya berlangsung sekitar 7 detik. Lalu semuanya tenang. Sublimasi selesai. Nama skill, Murka Dewa Laut. Pemotongan garis air Murka Dewa Laut. Ribuan pisau kembali ke sarang. Level SSS telah disublimasi. Batas jumlah garis air, 10.000 garis. Menjadi 50.000 garis. Tekanan maksimum garis air, 4,200 atmosfer. Menjadi 12.000 atmosfer. Fitur baru, kembali ke sarang. Garis air tidak menghilang setelah memotong, melainkan otomatis kembali ke sekitar pengguna membentuk lapisan pertahanan. Serangan dan pertahanan menyatu. Efisiensi energi meningkat. Dengan output yang sama. Konsumsi energi turun 40%. Konsumsi energi turun 40%. Ini berarti, tubuh yang sebelumnya hanya tahan 2 menit pada output maksimal, sekarang bisa bertahan 3 menit 20 detik. Dan fitur baru, kembali ke sarang, ini sama saja dengan setiap kali kamu melancarkan pukulan, semakin lama bertarung, pertahananmu semakin tebal. Kamu menancapkan Hai Chao di tanah. Bersandar pada rangka logam, menunduk melihat telapak tangan. Sisa 4,210. Tidak banyak lagi, harus hemat. Rabu depan, Liga dimulai. Rabu, Stadion Jiangzhou. Kamu lewat jalur atlet. Masuk dengan pindai kartu yang diberikan Su Qinghan. Saat kamu bertaruh kartu untuk ayam goreng, petugas pendaftaran di sebelahmu melirikmu sebentar, tersenyum. Level registrasi, F. Surat rekomendasi adalah kartu yang baru kamu pindai. Penerbit, Su Qinghan. Petugas itu mengetik beberapa kali. Di sistem pencarian internal, informasi yang muncul di layar mengubah ekspresinya. Kamu masuk ke area tunggu peserta, ruang C17. Kamu mengeluarkan Trisula pasang surut dari tas kanvas di punggungmu. Bersandar di sudut dinding, batang Trisula hitam kebiruan. Itu terlihat sederhana di bawah cahaya lampu. Total saldo poin terkejut saat ini, 4.580. Naik lebih dari 300 dalam 5 hari terakhir. Efek gerombolan nyamuk terus berlanjut, tapi pertumbuhannya melambat. Butuh stimulasi baru. Upacara pembukaan jam 1 siang. Saat kamu keluar dari pintu koridor, layar raksasa sedang menayangkan info peserta secara bergiliran. Saat gambar beralih ke dirimu, sorak-sorai penonton tiba-tiba terputus jelas. Peserta 121, Xiao Le Duo. Asal, SMA Jiangzhou. Level seni terdaftar, level F. Nama seni, percikan air. Dari 28.000 penonton di arena, setidaknya 25.000 melihat huruf F itu. Di area penonton barat, seorang pria botak berteriak dengan suara keras. Level F bisa tampil juga. Ini anak siapa yang punya koneksi? Kalimat itu seperti percikan api, sekitarnya langsung gempar. Apa tidak salah, bukannya level F. Cuma bisa menyemburkan air liur. Kecurangan, pasti kecurangan. Panel di bidang pandangmu dipenuhi angka yang melonjak liar. Poin terkejut G3. Poin terkejut Z2. Poin terkejut Z5. Lebih dari 20 notifikasi dalam belasan detik. Nilai per item kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Kamu berjalan masuk ke barisan peserta dengan menunduk. Berdiri di posisimu, sudut bibirmu tak bergerak. Tapi angka saldo di pojok kanan bawah panel meloncat dari 4.580 menjadi 4.917. Lebih dari 300 poin, diraih dalam semenit. Biaya masuk. Upacara pembukaan selesai, pengundian dimulai. Nomor peserta mulai bergulir di layar plot. Grup 37, kontestan A, nomor 121. Xiao Le Duo, cipratan air tingkat F. Kontestan B, nomor 078, Zhao Tiesu. Tingkat B, penguatan koin besi. Reaksi penonton terbelah dua. Sebagian tertawa,
Ini kan bagi-bagi poin gratis. Sebagian lagi menyumpahi panitia, ini namanya undian acak. Tingkat F lawan B, apa kalian sengaja? Di area VAP, Lin Jianxing menatap jadwal pertandingan di layar. Jarinya mengetuk sarung pedang 2 kali. Zhao Tiesu, katanya pada pengurus di sampingnya. Pengurus itu mengangguk, dia dari sekolah olahraga, sifatnya belak-belakan. Tidak tahu batas saat bertarung. Aku di grup berapa? Grup 51. Lawan seorang tingkat C dari Akademi Gunung Awan. Ah, terserah. Pandangannya beralih dari layar menuju sosok berbaju seragam biru abu di barisan kontestan. Kalau Zhao Tiesu menang, aku akan menghadapinya di ronde berikutnya. Pengurus itu membentangkan bagian pertandingan eliminasi. Grup 37 dan 51 akan bertemu di ronde kedua. Lin Jianxing menghela napas. Dia tidak mengatakan apa yang terjadi jika Zhao Tiesu kalah. Karena seperti hampir semua orang di sini, dia sama sekali tidak menganggap kemungkinan itu serius. Tingkat F lawan B, tidak ada, jika, nya. Pertandingan awal berurutan sesuai grup. Kau di grup 37. Masih ada 36 pertandingan sebelumnya, kira-kira 2,5 jam. Kau menemukan kursi di area istirahat kontestan dan duduk. Meletakkan trisula ombak di atas lutut, memejamkan mata berpura-pura tidur. Sorak-sorai dari luar terus bergulung masuk. Lebih dari 2 jam kemudian, pengeras suara berbunyi. Kontestan grup 37, silakan naik ke panggung. Saat kau membawa trisula ombak naik ke arena, Zhao Tiesu sudah berdiri di seberang melakukan pemanasan. Kedua lengannya sudah memasuki status peraktivasi penguatan lengan besi. Permukaan kulitnya memancarkan kilau. Logam berwarna abu-abu gelap. Perbedaan ukuran tubuhnya sangat mencolok. Tingginya 192 cm, berat 110 kg. Tinggimu 175 cm, berat 65 kg. Berseragam biru abu yang sudah lusuh. Membawa trisula yang lebih pendek setengah kepala darimu. 3 detik, selesai dalam 3 detik, seseorang di tribun berteriak. Panel wasit membacakan peraturan secara rutin. Zhao Tiesu menggesekkan kepal tangannya. Suara benturan lengan besinya terdengar berat dan peka. Hei, adik. Namanya Xiao Le Duo. Ya, aku orangnya belak-belakan. Biar aku kasih tahu dulu. Nanti di atas ring, jangan harap aku bakal sungkan. Tapi tenang, aku bakal kendalikan tenagaku. Paling-paling cuma tulang dan ototmu yang bakal cedera. Istirahat 2 bulan pasti sembuh. Jangan takut. Lihatlah dia. Kak Zhao, soal cedera tulang dan otot tadi. Itu maksudnya tulang dan ototmu, atau tulang dan ototku? Ekspresi Zhao Tiesu kosong sejenak. Lalu, dia tersenyum. Berani juga. Di antara semua Efrang, kau yang pertama berani lancang sama aku. Oke. Kalau nanti kau bisa tahan 1 pukulan dariku, aku, Zhao Tiesu, traktir makan. Anggukan kepalamu. Ingat ya, aku makannya banyak. Sebelum wasit utama mundur, kau berbicara. Suaramu tidak keras, tapi sistem pengeras suaranya sangat sensitif. Suara di seluruh arena tiba-tiba turun setengah tingkat. Level registrasiku adalah Efrang. Kemampuanku adalah cipratan air. Informasi itu benar. Kau berhenti sejenak. Tapi, setelah ujian tempur sebulan yang lalu, kemampuanku mengalami mutasi. Militer sudah membuat catatannya. Informasi di pihak sekolah belum sempat diperbarui. Kau menancapkan Hai Chao, ujung tombaknya menghadap ke bawah. Tepat di lantai ring. Level aktualku sekarang adalah Cerang. Nama kemampuan. Kendali arus air. Hening selama 1 detik. Lalu, penonton meledak. Cerang. Dari F langsung loncat ke C. Mutasi kemampuan bisa melompati banyak level sekaligus. Bercanda? Ya. Di dunia akademis pun belum pernah ada contoh sebelumnya. Area VIP. Pengurus keluarga Lin sedang menganalisis dengan suara rendah kepada Lin Jianxing. Kendali arus air, Cerang. Kalau itu benar, jauh lebih kuat daripada Efrang. Tapi dibandingkan dengan lengan besi, Berang Zhao Tiesu, masih ada jarak yang cukup jauh. Tidak akan memengaruhi hasil. Lin Jianxing tidak berkata apa-apa. Yang sedang dianalisis bukan angka levelnya. Dia sedang menganalisis mengapa kau memilih mengungkap informasi ini. Tepat pada momen seperti ini. Jika seseorang benar-benar hanya Cerang, menghadapi Zhao Tiesu yang berperingkat B, strategi terbaik adalah menyerang langsung. Membuka kartu truf sebelum pertandingan itu sia-sia. Kecuali, yang kau buka bukan kartu trufmu. Itu adalah lapisan kedua. Grup 37. Pertandingan dimulai. Saat Zhao Tiesu melangkah pertama kalinya, arena berguncang. Tubuh 110 kg-nya dibalut kilau baja. Lengannya mengeras dengan cahaya abu-abu. Dia menyerbu dengan tekanan yang tak kalah. Dari sebuah truk kecil. Jarak 12 meter, ditempuh dalam 0,8 detik. Tinju kanannya mulai berkumpul tenaga. 2 meter dari dadamu. Kilau logam di kepalanya berubah dari abu-abu gelap menjadi perak terang. 2 meter. 1,5 meter. 1 meter. Kau mengangkat tangan kananmu, ke 10 jarimu. Uap air di udara tersedot. Dalam waktu yang sangat singkat. Berkondensasi, membentuk sebuah cambuk air. Seukuran ibu jari, panjang sekitar 4 meter. Dari kondensasi hingga terbentuk, hanya 0,3 detik. Tinju Zhao Tiesu tinggal setengah meter darimu. Cambuk air itu menyambar, tanpa suara. Suaranya datang 0,1 detik kemudian. Karena cambuk air itu melampaui kecepatan suara. Titik kontak tepat di tengah dada Zhao Tiesu. Bukan kepalanya, tapi dadanya. Momentum serangannya terbalik. Seketika saat bersentuhan, tubuh 110 kg-nya berbalik arah di tempat. Terlempar ke belakang. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari serangannya. Perisai pelindung di tepi arena menyala. Menangkapnya seperti jaring raksasa. Punggung Zhao Tiesu menempel di perisai, meluncur turun.
Lututnya mendarat, tangannya menopang di arena. Dia membuka mulutnya. Seperti ikan yang baru. Diangkat dari air. Wasit mulai menghitung. 1, 2. Xiao Tiesu mengeratkan gigi, lutut kanannya meninggalkan lantai. Dia akan berdiri. Tapi sebelum lututnya sepenuhnya lurus, sesuatu kecil muncul di hadapannya. Sebuah tetesan air. Tergantung tepat di depan dahinya, 3 cm, tak bergerak. Gerakan Xiao Tiesu terhenti. Dia menatap tetesan air itu. Lalu dia mendengarmu berkata sesuatu. Sangat pelan, hanya dia yang mendengarnya. Kak Xiao, soal pelanggaran yang kau bilang, aku pilih pipa. Xiao Tiesu menatap tetesan air itu selama 1 detik. Lalu dia jatuh terjengkang ke belakang. Kepala belakangnya membentur lantai, terdengar suara gedebuk. Dia tidak pingsan, dia sengaja merebahkan diri. Peserta jatuh lebih dari 5 detik. Peserta nomor 121, Xiao Du, menang. Wasit utama mengangkat bendera, seluruh arena sunyi senyap. Gelanggang olahraga berkapasitas 28.000 orang. Pada saat itu, hening sampai angin dari celah kubah terdengar. Dari Xiao Tiesu mulai berlari sampai terlempar jatuh. Total hanya butuh 11,8 detik. Kau tidak bergerak sama sekali, tidak memegang senjata. Hanya menggunakan 1 jari telunjuk dari 1 tangan. 1 cambuk air, 1 serangan. Selesai. Keheningan berlangsung 3 detik. Lalu suara kembali, bukan sorak-sorai. Tapi keriuhan seperti setelah tombol jeda dipaksa ditekan. Lalu diputar kembali. Volumenya 2 kali lipat lebih keras dari sebelumnya. Dia bilang dia level C. Level C lawan level B. 1 cambuk langsung melayangkan, kecepatan cambuk air itu tidak normal. Melebihi kecepatan suara, kan, panel di bidang. Pandang loncat-loncat tak karuan. Bukan muncul satu persatu, tapi bergulir deras. Nilai keterkejutan E12, nilai keterkejutan E8, nilai keterkejutan E15, terus bertambah. Angkanya dalam 3 detik meloncat dari 4.917 ke. Saldo total nilai keterkejutan saat ini mendekati 841 poin. Mendekati 3.000 poin. Momentum dari 1 jurus masih naik, kau menarik kembali jari-jarimu. Membungkuk mengambil trisula ombak. Saat turun dari ring, kau melewati Xiao Tiesu yang masih terbaring di lantai. Dia berbaring telentang, kedua tangan menopang kepala belakang. Menatap cahaya langit dari kubah. Kak Xiao. Xiao Tiesu menggerakkan bola matanya. Memandangmu, kau turun lebih awal. Sebenarnya masih bisa berdiri. Xiao Tiesu diam selama 2 detik. Omong kosong, suaranya masih sekeras itu. Tetesan airmu menggantung di depan keningku. Aku kan tidak bodoh, berdiri buat kena serangan kedua. Lebih baik berbaring, lebih praktis. Dia tersenyum kecut, tapi traktiran tetap harus dia yang bayar. Janji adalah janji. Kau pilih pipa. Lalu kau angkat trisula, CTD, dan berjalan kembali ke lorong atlet. Saat melewati lorong di bawah area VAP, kau tidak menengadah. Tapi panel menerima sebuah pesan dengan tanda khusus. Mendeteksi fluktuasi emosi dari Lin Jianxing. Tipe, ketertarikan observasional. Intensitas, nilai kejutan E3. 3 poin. Naik dari 0 ke 3. Lin Jianxing mengalami fluktuasi emosi. Walau hanya di level ketertarikan. Tapi semut sudah diperhatikan. Malam hari pertandingan. Dari 10 topik terpanas di platform jaringan Jiangzhou. 6 terkait liga. Dan 3 terkait dirimu. Peserta F level mengalahkan B level. Remaja cipratan air Xiaolei. Sebenarnya level berapa sih? Adegan ikonik Xiao Tiesu, menyerah total. Postingan dengan pembacaan tertinggi. Berasal dari Forum Bangun Kesadaran Jiangzhou. ID poster, penonton dari jurang. Judul, analisis objektif batas atas nyata manipulasi air level C Xiaolei. Pandangan inti, kemampuan yang ditunjukkan Xiaolei benar-benar melampaui kategori F level. Tapi performa saat ini sepenuhnya bisa dijelaskan dalam rentang C level hingga B level. Bukan karena Xiaolei terlalu kuat, tapi karena pertahanan Xiao Tiesu memiliki celah yang jelas. Analisisnya sangat profesional, dan juga dengan tepat menempatkan kekuatanmu pada rentang yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Kau duduk di tempat tidur asrama sekolah sambil melihat ponsel. Di bagian komentar postingan, suasana mulai berubah. Gelombang komentar dengan format dan diksi yang sangat mirip muncul dalam waktu singkat. Hanya manipulasi air level C. Xiao Tiesu meremehkan. Ucapan ini muncul 17 kali. Ketemu talenta A level sejati. Dia pasti ketahuan aslinya. 13 kali. Jangan lupa dia berasal dari kelas balita. Mana mungkin Zheng Jingda menang? Xiao Tiesu sengaja kalah. 9 kali. Pasukan siber. Pelepasan tingkat industri. Kau meletakkan ponsel. Kau tersenyum lagi. Lin Jia, gayanya tidak terlalu besar. Kau tertawa lagi. Lin Jia, gayamu biasa saja. Tapi timingnya pas banget. Di momen puncak panasnya pertandingan pertama. Mereka menyebar opini negatif di level 7. Tujuannya mengontrol narasi. Membawa judul yang terlalu menggemparkan. Judul yang terlalu heboh menariknya kembali ke level C. Zona aman setelah nyaris kalah karena meremehkan level B. Kenapa dilakukan? Untuk menurunkan ekspektasi publik terhadapmu. Semakin rendah ekspektasi, semakin kecil kontras saat nanti kamu jatuh. Kontras kecil berarti produksi. Nilai keterkejutan juga menyusut. Saldo total saat ini, 16,440 poin. Hampir 4 kali lipat dalam sehari. Kalau nggak ngapa-ngapain, sayang investasi keluarga Lin. Kamu mengambil ponsel lagi. Membuka sebuah akun pribadi. Terdaftar setengah tahun lebih, belum pernah posting apapun. Akun bersih, 0 pengikut, ID, Lei22. Kamu mengunggah video pendek 30 detik. Kontennya sangat sederhana. Kamera depan ponsel menghadap wajahmu. Lampu idiot di asrama di atas kepala.
Cahayanya pucat. Kamu berbicara ke kamera. Halo semua, aku Xiao Lei Duo. Hari ini menang di pertandingan pertama liga. Melawan senior Zhao Tiezu. Berhenti 1 detik. Online bilang aku cuma level C. Senior Zhao kalah karena meremehkan. Itu. HM, masuk akal. Kamu mengangguk. Senior Zhao memang langsung menyerang frontal. Analisis itu nggak salah. Berhenti lagi sebentar. Tapi aku mau jawab satu pertanyaan. Ada yang nanya. Kalau ketemu petarung level A atau S gimana? Kamu menunduk, melihat jari telunjuk kananmu. Lalu mengangkatnya ke depan kamera. Aku nggak tahu. Kamu menurunkan tangan. Sebulan lalu aku masih cuma cipratan air level F. Sekarang bermutasi jadi manipulasi aliran air level C. Bakat ini bisa sampai sejauh mana? Aku sendiri juga nggak jelas. Terakhir, kamu memiringkan kepala sedikit. Tapi jika lawan di ronde kedua menonton ini lagi, bibirmu tidak bergerak, yang berubah adalah matamu. Sebuah keteguhan yang tenang, tak perlu dibuktikan. Video selesai. Kamu mengunggah video ini. 3 jam kemudian, jumlah tayangan 1,42 juta. Algoritma rekomendasi platform mendeteksi 2 elemen kunci. Konten video terkait kata kunci trending hari itu. Kedua, data interaksi pengguna sangat tinggi. Play rate 94%, like rate 18,7%, comment rate 6,3%, share rate 11,2%. Algoritma tidak memahami emosi manusia. Tapi algoritma memahami data. Suasana di kolom komentar sangat berbeda dengan forum. Komentar dengan like tertinggi, entah kenapa. Saat orang ini bilang, aku tidak tahu. Justru aku merasa dia tahu segalanya. Komentar kedua, ada yang perhatikan pandangan terakhirnya. Diulang 3 kali, sulit diungkapkan perasaannya. Hanya, sangat tenang. Tenang yang tidak normal. Komentar ketiga, para buzzer yang bilang dia cuma peringkat C. Bisa gak ganti template? Sudah lebih dari 10 komentar dengan kata-kata yang sama persis. Memalukan. Postingan buzzer sudah tenggelam. Kau berbaring di tempat tidur asrama, menatap langit-langit. Ponsel terlempar di samping. Panel menyegar dengan tenang di sudut kanan atas pandanganmu. Saldo total nilai keterkejutan saat ini, 19.870 poin. Angka ini telah naik lebih dari 3.400 dalam 3 jam terakhir. 1,4 juta tayangan. Bahkan jika hanya 1/10 penonton yang menghasilkan emosi efektif. 140.000 transaksi masuk, masing-masing bernilai 0, beberapa hingga 3 poin. Ditambahkan bersama, angkanya masih terus naik. Pengumuman pertandingan babak kedua besok. Jika menang 2 kali berturut-turut, babak ketiga akan bertemu Ling Jianxing. Jeda antara 2 pertandingan adalah 3 hari. Apa yang bisa kau lakukan dalam 3 hari? Pertama, ke tempat barang rongsokan untuk menghidupkan kembali Star Barrel Water Bumper itu. Kedua, dorong City Devort dari C naik 1 tingkat lagi. Ketiga, kau memejamkan mata. Kebangkitan di dalam tubuhmu beroperasi dengan tenang. Hanya mengandalkan 1 jurus tidak cukup. Kau butuh kartu kedua. Daftar sublimasi skill di panel masih ada. Kemarahan Dewa Lautan, penjinakan binatang air, skill SSS, biaya sublimasi, 6.000 poin. 12 Ironclad Lizard masih menunggu di area militer. Kau bilang akan bertemu lagi. Cara pengumuman aturan babak penyisihan cukup dramatis. Pada pagi hari setelah semua pertandingan babak penyisihan selesai, akan dibacakan langsung oleh ketua wasit di atas panggung. Masih menunggu di markas militer. Kau bilang kita akan bertemu lagi. Cara pengumuman aturan babak penyisihan cukup dramatis. Di pagi hari setelah babak penyisihan pertama berakhir, ketua juri sendiri yang naik panggung membacakannya. Ada detail pada segel lilin di amplop itu. Kau perhatikan. Pola capnya tidak berkesinambungan. Seperti sudah dibuka setelah disegel. Lalu disegel ulang. Setelah diputuskan oleh panitia. Babak penyisihan akan menggunakan mode pertempuran bertahan hidup 100 orang. Kebisingan di dalam venue naik 1 tingkat. 64 peserta yang lolos babak penyisihan akan dibagi menjadi 2 grup. Grup A 32 orang, grup B 32 orang. Setiap grup akan ditempatkan di skenario ekosimulasi. Waktu dibatasi 2 jam. Setiap peserta awalnya memegang 3 lencana survival. Jika tersingkir atau menyerah, harus menyerahkan 1 lencana kepada yang mengalahkannya. Di akhir 2 jam, 16 peserta dengan jumlah lencana terbanyak di setiap grup akan lolos. Aturannya sendiri tidak masalah, masalahnya pada pengelompokan. Layar mulai menggulirkan daftar nama. Nama-nama yang dikelompokkan muncul satu persatu. Di grup 32 orang itu, 31 orang punya hubungan dengan Linjia, dan 1 sisanya adalah kau. Di area peserta, beberapa mulai berbisik. Pengelompokannya kok isinya semua orang Linjia. Tunggu, lihat yang nomor 7 di grup itu, Yao Zimo. Bukankah itu keponakan ketua wasit Yao? Di area VAP, Lin Jianxing merasa puas dengan hasil pengelompokan ini. Tapi kepuasannya terlalu biasa. Biasa sampai tidak menyumbang sedikit pun nilai keterkejutan. Karena dari awal sudah diharapkan hasilnya akan seperti ini. Saldo total nilai keterkejutan saat ini, 22.150 poin. Cukup. Kau menunduk melihat plugin Trisula pasang surut. Lalu kau tersenyum. Murni karena merasa ada satu hal yang sangat lucu. 31 orang mengepung 1 orang. Keluarga Lin merasa jumlahnya kurang sedikit, jadi kurang menarik. Mereka dengan sukarela menarik yang level B. Perhatian sekali. Pintu masuk ke area ekosimulasi adalah sebuah lorong logam berdiameter 3 meter. Kamera terbagi menjadi 32 saluran transmisi independen. Secara teori acak, tapi kau perhatikan. Frekuensi rel pandu energi di dinding dalam. Saluranmu sudah diatur secara manual. Ini berarti koordinat penempatan bukan acak. Panitia sudah menyiapkan titik jatuh untukmu. Kira-kira di tengah arena, posisi yang mudah untuk dikepung. Kau melangkah masuk ke saluran, transmisi dimulai. Cahaya berubah. Hutan. Kamu berdiri di sebuah tanah lapang di tengah hutan.
Tanah lapang itu berdiameter sekitar 30 meter. Dikelilingi oleh hutan berdaun lebar yang menjulang tinggi. Posisimu memang berada di area pusat lapangan. Sudah ditempati oleh nenek moyang untuk bertahan hidup. Hitungan mundur, 3, 2, 1, mulai. Kamu melakukan sesuatu yang benar-benar berlawanan. Dengan strategi konvensional. Kamu menancapkan Hai Chao ke tanah di tengah lapangan. Lalu melepas jaket seragam sekolahmu. Dari saku celana, kamu mengeluarkan sebuah kantong kedap udara. Di dalamnya ada 3 potong dendeng sapi yang sudah diasinkan. Kamu membungkus dendeng itu dengan kertas aluminium. Lalu mulai mengumpulkan ranting kering di tanah lapang. Yang digunakan untuk menyalakan api adalah air. Tepatnya, adalah mengonsentrasikan panas gesekan yang dihasilkan. Dari tabrakan molekul air di udara dengan kecepatan tinggi ke satu titik. 30 detik kemudian. Sehelai asap tebal menggubung dari tanah lapang di antara pepohonan. Di atas area simulasi ekosistem seluas 20.000 meter persegi. Membentuk sebuah pilar asap abu-abu putih yang vertikal. Terlihat dari seluruh lapangan. Reaksi penonton di tribun langsung terasa. Keributan. Dia sedang apa? Menyalakan api. Dia sedang menyalakan api. Kompetisi baru saja dimulai. 31 orang akan mengepungnya. Dan dia malah menyalakan api untuk memanggang daging di tengah lapangan. Layar hologram beralih ke close-up dirimu. Dalam gambar, kamu sedang berjongkok di samping api. Meletakkan dendeng sapi yang dibungkus aluminium di atas nyala api. Gerakannya sangat serius, cahaya api memantulkan wajahmu. Ekspresimu benar-benar sedang memanggang daging, komentator pun bingung. Para penonton, apakah mataku tidak salah lihat? Peserta nomor 121, Xiao Le Duo. Pada menit pertama setelah pertarungan bertahan hidup dimulai. Memilih untuk menyalakan api di tengah lapangan. Lao Zhang, coba kamu analisis. Apakah dia sedang menggunakan taktik tingkat tinggi? Yang tidak aku pahami. Aku tidak bisa menganalisisnya. Aku sudah berkecimpung 12 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang memanggang daging. Di pertarungan bertahan hidup liga. Panel di bidang pandangmu mulai melompat. Angka. Nilai terkejut se-18. Shock langsung naik 27. Shock naik 14. Lompatannya membosankan, tapi kau tak punya waktu lihat panel. Kau mendengarkan suara dari hutan. Datang dari 4 arah, sedang mengerucut. Kelompok terdekat di arah timur laut. 120 meter. 3 orang, arah barat daya, 5 orang. Cepat, buru-buru rebut prestasi pertama. Utara, 7 orang, paling hati-hati bergerak. Sepertinya pasukan serang utama. Masih ada langkah kaki tersebar mendekat dari arah lain. 26 orang sedang menuju ke sini. Kau membongkar tas lubo, dendeng sapi belum matang. Lalu kau angkat kepala. Berkata ke semak-semak di sekitar tanah kosong. Sudahlah, jangan mengendap lagi. Langkah kaki di hutan berhenti. Sambil datang, lihat ada kayu kering atau tidak. Kelembapan di sini kurang. Apinya tidak besar. 3 detik keheningan. Lalu dari semak arah barat daya. Terdengar suara kasar. Apa ini keadaannya? 5 orang melompat keluar dari arah itu. Yang terdepan adalah pengguna elemen api, tingkat bumi. Kedua tangannya sudah terlilit api. Cukup, jangan pura-pura. Suara pengguna api lebih panas dari apinya. Kau pikir dengan trik licik bisa? Ucapannya terhenti. Karena dia mencium aroma dendeng sapi. Arah angin tepat bertiup dari arahmu. Kecap, lada hitam. Dan sedikit aroma dasar bawang putih. Menghantam tepat korteks penciuman 5 pemuda. Yang sejak zona persiapan lomba belum makan. Api pengguna elemen api menyusup sedikit. Bukan sengaja. Tidak fokus. Kau jongkok di samping api. Menggunakan ranting mengeluarkan sepotong dendeng sapi panggang. Dari aluminium foil. Ditiup. Digigit. Dikunyah 2 kali. Lumayan. Agak asin. Kau ambil 2 bungkus sisanya dari api. Mau makan? 5 orang saling pandang. Dia mengajak kita makan daging, jangan tertipu. Ini perang psikologis. Tapi, baunya benar-benar enak. Di dalam ruang VIP. Gelas anggur merah di tangan Lin Jianxing tidak bergoyang sedikit pun. Untuk pertama kalinya, dia menatap sosok di layar itu. Yang sedang duduk di samping api, mengunyah dendeng sapi. Sang pengurus berbisik di sampingnya. Tuan muda, apakah kita perlu memberi perintah untuk menyerang sekarang juga? Lin Jianxing tidak menjawab. Dia sedang memikirkan satu pertanyaan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Seseorang yang akan dikepung oleh lebih dari 30 orang. Memilih untuk membuka posisinya sendiri. Menarik semua musuh untuk berkumpul. Hanya ada 2 penjelasan untuk tindakan ini, sangat bodoh. Atau dia yakin bisa menghadapi lebih dari 30 orang sekaligus. Jari kanan Lin Jianxing berhenti selama 1 detik di sarung pedangnya. Dia memilih penjelasan ketiga. Atau, dia ingin semua orang berkumpul di satu tempat. Lalu hanya bertarung 1 kali. Serangan pertama datang saat kau menelan gigitan ketiga dendeng sapimu. 5 orang dari arah barat daya bergerak lebih dulu. Sebuah bola api sebesar mulut jaring meluncur dari jarak 30 meter. Bersamaan, kelompok 3 orang dari timur laut tiba. Deretan paku tanah setinggi lutut menyembul dari bawah lantai. Bergerak maju ke tengah lapangan. Tumbuhan merambat dari kelompok 7 orang di utara. Juga meraih dari arah kanopi pohon. Bola api, paku tanah, tanaman merambat, 2 bilah pisau terbang logam. 5 jenis serangan dari 3 arah. Secara bersamaan menyelimuti pusat lapangan. Gerakan bangunmu cepat, tapi kau tidak menghindar. Kau melakukan sesuatu yang hampir membuat komentator menelan mikrofonnya. Kau menggigit setengah dendeng sapi yang tersisa di mulutmu. Kedua tangan meraih jaket sekolah yang terbentang di tanah. Membungkus 2 bungkus dendeng sapi aluminium foil yang tersisa ke dalamnya. Lalu melemparkannya ke belakang tunggul pohon nyata berjarak 5 meter. Kemudian, kau mencabut trisula pasang surut. Bola api sudah sampai. Jaraknya kurang dari 2 meter. Tangan kananmu terangkat. Bukan jari telunjuk,
tapi telapak tangan. Tidak ada tetesan air yang terkumpul. Semua molekul air dalam radius 30 meter di atas lapangan diatur secara seragam dalam 0,2 detik. Menyebar menjadi sebuah tirai air transparan. Dengan ketebalan hanya 0,3 mm. Bola api mendekat. Jaraknya kurang dari 2 meter. Tangan kananmu terangkat. Bukan jari telunjuk, tapi telapak tangan. Tidak mengumpulkan air di tepian. Semua molekul air dalam radius 30 meter di atas tanah kosong diatur secara seragam dalam 0,2 detik. Menyebar menjadi sebuah tirai air transparan setebal 0,3 mm. Tinta air. Bola api menghantam tinta air. Tidak ada ledakan. Tinta itu langsung menguap di titik kontak suhu tinggi. Gaya ekspansi yang dihasilkan mengubah arah terbang bola api. Membelok 15 derajat. Bola api itu meleset melewati bahu kirimu dan menghantam tunggul pohon di belakangmu. Tusukan-tusukan itu datang. Kakimu bergerak, melangkah ke kiri, menghindari barisan tusukan pertama. Tubuh merendah 30 cm. Barisan kedua meleset tepat di atas kepalamu. Kaki kanan mundur setengah langkah. Barisan ketiga muncul dari tanah. 2 cm di depan jari kakimu. Presisi langkah ini bukan dari mata, tapi dari telapak kaki. Sebuah aplikasi seni air yang diabaikan banyak orang. Sebagian besar malah, dengan merasakan pergeseran molekul air di celah-celah materi, bisa membangun peta thermal real time. Untuk semua gerakan benda di bawah lantai, langkahmu tak pernah ragu. Setiap jejak mendarat di celah aman. Antara tusukan-tusukan itu, tanaman merambat jatuh dari atas. Garpu pasang surut mengayun membentuk busur. Ujungnya tidak memotong rambatan, tapi mengaitnya dengan struktur 3 garpu. Diputar keluar, memberikan torsi tegak lurus arah tumbuh. Seperti memeras handuk, struktur seratnya hancur. Rambatan itu langsung putus. Dari titik jatuh bola api pertama hingga rambatan putus. Total waktu, 4 detik. Kau masih berdiri di tempat. Jarak total pergerakan kakimu tak sampai 2 meter. Daging dendeng di mulut masih tergigit, tak jatuh. Seluruh tempat terdiam sejenak. Dia tak bergerak. Suara komentator kembali terdengar. Tapi terdengar terpaksa. Dia bahkan tak membalas serangan. 3 cara menghadapi yang sama sekali berbeda. Berganti dalam 4 detik. Ini bukan kecepatan penilaian level C. Panel memenuhi bidang pandang. Nilai terkejut C45. Nilai terkejut ditambah 22. Nilai terkejut ditambah 61. Pendapatan besar mulai masuk. Tapi kamu tak sempat melihat angkanya. Karena gelombang kedua sudah tiba. Kelompok 7 orang dari utara melesat keluar dari semak. 2 orang dengan kekuatan logam di depan bertindak sebagai tameng. 3 penyerang jarak jauh di tengah. Dan 2 pendukung di belakang. Bersamaan, 16 orang sisanya mulai bermunculan. Dari arah lain, 28 orang mengepung dari segala penjuru. 28 orang menembak bersamaan. Bola api, pisau angin, tusukan, pisau logam terbang, sulur, paku es. Serangan dari setidaknya 7 atribut kekuatan berbeda. Menghujam ke tengah lapangan dari segala arah. Kepadatan dan jumlahnya begitu besar hingga sistem render data. Wasit proyeksi sempat kelebihan beban. Komentator berteriak sampai serak. Tembakan 28 orang, serangan menyeluruh. Seberapa dalam mereka akan? Kata berikutnya tersangkut di tenggorokannya. Karena kamu menghilang. Bukan teleportasi. Tapi gerakan begitu cepat hingga frame rate kamera hologram tak mampu mengikutinya. 28 serangan bertabrakan di tengah lapangan. Wos, lantai paduan penyangga spiritual terkoyak. Meninggalkan lubang berdiameter 6 meter. Debu beterbangan. Di tengah lapangan, kosong. Hanya ada jaket seragam sekolah biru abu yang hangus terbakar. Yang kamu lemparkan dari balik tunggul. Sesaat sebelum tembakan dimulai. Tipuan klasik. Beberapa penonton menjerit. Beberapa menggerutu. Beberapa tertawa terbahak-bahak. Angka di panel mulai bergulir dengan kecepatan. Yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Terkejut 88. Terkejut 77. Terkejut 156. Tapi kamu tak sempat melihat. Suaramu terdengar dari udara. Di ketinggian 78 meter. Kamu berdiri di atas balok penyangga nyata. Kerangka kubah arena simulasi ekologi. Tersingkap sebagian. Hai Chao tersampir di bahumu. Kamu menatap ke bawah, melihat 28 orang di dalam lubang. Cahaya api menyinari wajahmu dari bawah. Kamu mengucapkan sesuatu. Seolah sedang menilai tugas kelompok. Koordinasi kalian payah. 28 orang, menyerang satu titik. 12 tembakan meleset. Yang paling jauh terbang 9 meter. Kau menatap si ahli api itu. Pulang sana latihan jangkauan lengan. Target diam di jarak 30 meter, penyebarannya lebih dari 2 meter. Ikut lomba lempar di Olimpiade pun gak bakal lolos seleksi awal. Seluruh penonton mengeluarkan suara yang sulit dikategorikan. Bukan tawa, juga bukan teriakan. Seperti suara orang yang kepalanya dipaksa menyaksikan. Sebuah pertunjukan seni performatif yang aneh. Lalu memuntahkan teriakan serak yang penuh absurditas. Dan adrenalin. Taruhan sudah kolaps 30 detik yang lalu. Sistem bandar sedang ambruk. Di bangsal VIP. Gelas anggur Lin Jianxing berhenti di bibirnya. Anggur di dalam gelas tak bergerak. Pengurusnya, untuk pertama kalinya, berbicara. Tanpa menunggu perintah. Tuan muda, diam. Lin Jianxing menatap sosok di layar. Yang berdiri di atas balok itu. Panel menerima sebuah anotasi. Terdeteksi fluktuasi emosi Lin Jianxing. Tipe, waspada dan mengamati. Intensitas, sedang tinggi. Nilai kejutan di 18. 18 poin. Dari 3 menjadi 18. Semut sedang diawasi harimau. Kau di atas balok menarik pandanganmu. Pandanganmu menyapu 28 orang. Akhirnya berhenti pada petarung level C di barisan belakang. Tangan di saku. Yang belum sekalipun bertindak. Orang itu juga sedang melihat. Ekspresinya datar.
Keduanya saling tatap, terpisah ketinggian sekitar 7-8 meter. Selama kira-kira 1 detik, kau menurunkan trisula pasang dari bahumu. Mata trisula menghadap ke bawah, menancap di permukaan logam balok. Ronde pertama pertarungan bertahan hidup ini berakhir. 28 orang menembak sambil berkuda. 0 mengenai sasaran. Kau bahkan tidak mengambil 1 napas pun. Tapi pertandingan baru berjalan 4 menit. Dendeng sapi masih ada 2 bungkus.